Seorang pria menyelesaikan lari 1 kilometer dalam 2 menit 36 detik. Seluruh siswi di sekolah berteriak mengaguminya. Dia hanya membasuh wajahnya dengan air minum kemasan. Detik berikutnya, seorang adik kelas yang terpesona memberinya handuk untuk menyeka keringatnya, tetapi perundung sekolah tidak tahan melihat ini. Untuk menunjukkan dominasinya, dia melempar bola bisbol ke arahnya. Sujin menangkapnya dengan satu tangan, tetapi rasa sakit yang membakar di telapak tangannya tidak kalah hebatnya. Dia bertanya pada teman baiknya, Li Jie, apakah dia kenal orang itu? Li Jie dengan cepat berlari ke depan, tetapi ketika dia melihat orang yang melempar bola adalah perundung sekolah Pei Yu Guang, dia berkeringat dingin. Bagaimana kau bisa cari masalah dengannya? Apa karena perempuan lagi? Kenapa kau tidak pilih satu saja, supaya kau berhenti membuat musuh di mana-mana? Tapi Ek Sujin dengan jijik melemparkan handuk adik kelas itu ke Li Jie dan berbalik untuk pergi. Li Jie mencoba memanggilnya kembali, mengatakan bahwa Pei Yu Guang bukanlah orang yang bisa diajak macam-macam. Apa yang akan kau lakukan? Sujin menjawab, berolahraga. Li Jie menjawab, olahraga tidak akan membantu. Kau harus berlatih bela diri. Hanya Sujin yang tahu bahwa olahraga tidak membantu orang biasa, tetapi dia berbeda. Karena sebulan yang lalu, dia secara misterius tiba di dunia ini yang mirip namun berbeda dari bumi. Yang menemaninya adalah panel-panel semi-transparan ini. Selama dia berlatih sampai tingkat tertentu, dia bisa mengaktifkan skill yang sesuai. Meskipun latihan harian memberinya manfaat besar, konsumsinya juga besar. Namun, dia bekerja begitu keras bukan untuk pamer. Tempat ini disebut lingkar kota kelima. Karena ini adalah lingkar, ada area dalam dan luar. Semakin jauh keluar, semakin terpencil dan miskin. Semakin ke dalam, semakin makmur dan bergengsi. Dalam setengah tahun, dia akan lulus. Apakah berjuang untuk masuk ke lingkar dalam atau hidup dalam kemiskinan selamanya, inilah saatnya untuk membuat pilihan. Di malam hari, Sujin turun untuk membeli beberapa perlengkapan dan sedang dalam perjalanan pulang. Seekor kucing hitam kecil melompat turun dari suatu tempat dan menghalangi jalannya. Kucing itu memiliki cincin logam yang tergantung di ekornya. Tubuhnya kotor dan berantakan dengan beberapa bagian bulunya rontok. Kucing hitam kecil itu melirik Ek Sujin lalu pingsan. Sujin berpikir kucing itu telah belajar pura-pura terluka untuk penipuan asuransi. Tapi setelah berjongkok untuk mengamati dengan saksama, dia menemukan kucing itu penuh luka, jelas baru saja kalah berkelahi. Kucing hitam yang pingsan itu dengan lemah berbicara dalam bahasa manusia. Aku tidak pernah membayangkan dunia kucing liar akan begitu kejam. Sujin benar-benar tercengang, bahkan curiga dia sedang berhalusinasi. Apa dia baru saja bicara? Ada apa dengan kucing ini? Mengira seseorang di dekatnya sedang mengerjainya, dia memeriksa tubuh kucing itu untuk melihat apakah ada alat suara. Tetapi ketika Ek Sujin menyentuh cincin logam itu, dua pesan muncul. Zat dewa terdeteksi, menyerap keilahian. Ternyata planet ini disebut inti bumi, sebuah dunia yang dikenal sebagai Zuxia. 287 tahun yang lalu, dewa mati. Pada hari itu, semua manusia di inti bumi menyaksikan keajaiban ini dengan mata kepala mereka sendiri. Setelah itu, Sujin membawa kucing hitam kecil itu pulang. Dia bahkan secara khusus membeli makanan kucing untuk memberinya makan, tetapi kucing hitam kecil itu memalingkan kepalanya dengan jijik. Mulut Ek Sujin berkedut. Bukankah kau kucing liar? Kau bahkan tidak mau makan ini, atau jangan-jangan kau bukan kucing? Memikirkan hal ini, Sujin dengan cepat berjalan ke dapur. Dia dengan antusias memasak nasi dengan tumis daging babi suwir dan paprika hijau. Benar saja, ketika kucing hitam kecil itu melihat makanan manusia, ia meneteskan liur ke seluruh lantai. Melihatnya makan, Sujin tahu tebakannya benar. Alasan kau bisa berbicara bahasa manusia adalah karena kau sama sekali bukan kucing, tetapi orang yang berubah menjadi kucing. Adapun alasannya, mungkin karena ini. Setelah beberapa saat, sebaris teks muncul di panel Ek Sujin. Skill Dewa 2 kehidupan telah mencapai syarat aktivasi. Aktifkan? Tanpa ragu-ragu, Ek Sujin langsung memilih ya. Segera, panel itu hancur dengan suara gemuruh, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Kemudian itu berkumpul di tangan Sujin dan meresap ke dalam tubuhnya. 2 kehidupan. Efek pasif. Memiliki 2 nyawa. Setelah mati, bebas memilih waktu kebangkitan dalam 7 hari. Waktu jeda, 3 bulan. Ek Sujin tidak pernah menyangka skill dewa akan seaneh ini. Bisa memilih waktu kebangkitan berarti tidak perlu takut musuh menunggu di mayatnya. Jika skill pasifnya saja sudah sekuat ini, bagaimana dengan skill aktifnya? Karena untuk membukanya butuh keilahian, aku hanya perlu terus menyerap keilahian. Tapi kalau dilihat dari dekat, kucing hitam ini punya banyak luka. Kalau aku terus menyerap seperti ini, sepertinya agak tidak manusiawi, ya?
Lupakan saja, biar aku pikirkan cara lain, tapi aku tidak bisa melepaskannya begitu saja. Bagaimanapun, aku akan keluar dulu dan mencari petunjuk yang berhubungan dengan keilahian. Sementara itu, aku akan lihat apa yang dilakukannya setelah aku pergi. Benar saja, setelah Ex-Ujin pergi, ekspresi kucing hitam kecil itu langsung menjadi serius. Tetapi yang tidak diketahuinya adalah kamera di langit-langit diam-diam merekam semuanya. Di sisi lain, setelah pergi, Xujin tiba di area lingkar luar. Bagi orang-orang di sini untuk masuk ke lingkar dalam, kesulitannya sangat tinggi. Bahkan jika mereka berhasil masuk, mereka harus membayar biaya yang sangat mahal. Itu seringkali bisa membuat bangkrut keluarga yang cukup kaya. Meski begitu, banyak orang masih berbondong-bondong ke sana. Tetapi yang tidak diketahui kebanyakan orang adalah ada cara lain. Jika kau bisa menjadi seorang seniman bela diri, semuanya akan mudah diselesaikan. Kau Sujin. Benar, Sujin melirik mereka. Apa mau kalian? Keahlian intimidasi pria botak itu sudah terlatih. Orang yang diincar bos kami, Pei Yu Guang, apa dia orang yang bisa kau dekati? Matilah kau hari ini, nak. Sujin menghela napas. Apa katamu? Begitu dia selesai bicara, sebuah batu menghantam dada pria botak itu seperti peluru, membuatnya terpental. Yang lain berdiri membeku di tempat, terkejut. Apa yang baru saja dia lakukan? Tidak bisa melihat dengan jelas. Saat berikutnya, batu lain melesat melewati Pei Yu Guang. Batu itu mengalahkan semua anak buah yang dibawanya. Ternyata Ex-Ujin menggunakan skill membidik. Setelah mengaktifkan skill itu, penglihatan dinamisnya meningkat pesat, terutama saat dia berkonsentrasi. Itu memberinya kemampuan yang mirip dengan bullet time. Pei Yu Guang dengan cepat sadar, mengambil kuda-kuda berlari dan menyerang Su Yijing. Kepala naga hantu secara misterius muncul di atas kepalanya. Tapi di mata Su Yijing, segalanya tampak melambat berkali-kali lipat. Dia dengan ringan melangkah ke samping dan menghindari tinju Pei Yu Guang. Su Yijing menyadari bahwa itu adalah kekuatan seni bela diri. Pei Yu Guang mengira dia hanya beruntung. Bocah, kau cukup lincah. Tapi pada saat ini, Xu Jing terkejut sekaligus senang. Pei Yu Guang ternyata bisa bela diri? Ini membuatku tidak perlu repot mencari orang untuk bertanya. Kemudian dia berjalan selangkah demi selangkah ke arah Pei Yu Guang, tidak menunjukkan rasa takut pada kekuatannya. Beritahu aku semua yang kau tahu, atau aku tidak akan menahan diri. Detik berikutnya, Pei Yu Guang melancarkan rentetan pukulan cepat ke arah Ex-Ujin seperti peluru, tapi Ex-Ujin dengan cepat menemukan kelemahannya. Dengan pukulan punggung tangan, dia membuat Pei Yu Guang berputar. Ini juga memenuhi kondisi sistem dan mengaktifkan skill pertarungan. Malam ini, Xu Jing tidak hanya meningkatkan penglihatan dinamisnya, tetapi juga akurasi pukulannya. Menghadapi seniman bela diri selevel Pei Yu Guang sudah lebih dari cukup. Pei Yu Guang dipukuli hingga tunduk dan ambruk di tanah memohon ampun. Hentikan pukulanmu, Kak Jing, kumohon. Xu Jing tidak melanjutkan kekerasan itu, tetapi mencondongkan tubuh untuk bertanya padanya. Teknik apa yang kau gunakan untuk pukulan tadi? Pei Yu Guang menjawab dengan jujur. Itu energi internal, bukan teknik. Energi internal adalah mengumpulkan energi dari seluruh bagian tubuh, lalu melepaskannya keluar melalui gerakan. Xu Jing bertanya kepadanya bagaimana cara berlatih dan dengan siapa, tetapi Pei Yu Guang tidak tahu cara menjelaskannya. Aku hanya mempelajari dasarnya saja. Aku tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Tolong ampuni aku. Xu Jing dengan marah mencengkeram kerahnya. Pura-pura bodoh ya, pria tangguh sepertimu menyerah begitu saja. Pei Yu Guang sangat ketakutan hingga air mata mengalir di wajahnya. Itu semua hanya rumor. Aku hanya menggunakan rumor itu untuk membangun citra diriku. Jika itu benar, aku tidak akan masih di sekolah. Mendengar ini, Xu Jin menamparnya. Jika kau tidak mengingat pelajaran ini, aku akan menghajarmu setiap kali aku melihatmu. Fakta bahwa kau menindas teman sekelas itu nyata. Kembalilah dan tulis surat introspeksi diri. Besok, saat membaca pagi, bacakan itu 10 kali di depan seluruh kelas. Suruh anak buahmu merekamnya di video. Aku akan memeriksanya nanti. Lalu dia tiba-tiba menunjukkan ponselnya di depannya, membuatnya terkejut. Jangan pukul aku lagi. Tapi Xu Jing tidak akan memukulnya. Bukankah kau bilang kau tidak bisa menjelaskannya dengan jelas? Kalau begitu aku akan pergi bertanya sendiri. Adegan berganti. Mengikuti alamat yang ditulis Pei Yu Guang, dia berjalan beberapa ratus meter di lingkar dalam kota. Pada saat ini, berlapis-lapis informasi sistem terus muncul di kesadarannya. Biasanya, berolahraga keras selama 1 jam di gym hanya memberinya sedikit di atas 200 poin pengalaman. Tapi sekarang, hanya dengan 1 pertarungan yang tidak begitu sulit, hasilnya sudah jauh melebihi latihan biasanya.
Bertarung adalah aktivitas kesehatan. Ini sekali lagi membuktikan bahwa panel tidak menganjurkan untuk tetap di dalam ruangan. Kau tetap harus keluar dan aktif. Xu Jing menemukan dojo itu. Begitu dia masuk, resepsionis wanita menghentikannya. Sesteng, diam. Guru sedang mengajar. Yang disebut teknik pernapasan adalah keterampilan dasar untuk mengaktifkan energi internal melalui pernapasan. Hanya ketika energi internal bersirkulasi sepenuhnya, seni bela diri dapat dianggap dikuasai di tingkat pemula. Ayo, ikuti aku. Mendengar tentang teknik tingkat pemula, mata Xu Jing langsung berbinar. Bukankah ini yang ingin kupelajari? Lalu dia bertanya dengan pelan, "Permisi, bolehkah aku bergabung?" Resepsionis wanita itu berpikir dalam hati, pria ini tampan sekali. Lalu dia menjawab, "Boleh, tapi jangan memaksakan diri." Xu Jing dengan lembut berjalan ke matras. Pengalaman pesonanya bertambah 30 poin lagi. Resepsionis wanita itu menatap Xu Jing dengan sedikit khawatir, berpikir, anak ini mungkin baru pertama kali mengenal bela diri. Apa dia bisa melakukannya? Dan kalian semua, harus ada beberapa yang kompeten di antara kalian, atau guru akan mengeluarkan semua orang. Tetapi dengan asupan oksigen yang besar, para murid dengan cepat mengalami pusing, mual, dan penglihatan kabur dengan tingkat yang berbeda-beda. Bahkan Cui Zhengyuan, yang paling menjanjikan di dojo, akhirnya gagal. Resepsionis wanita itu menangkupkan kedua tangannya, memohon pengampunan dari guru. "Tolong beri aku beberapa hari lagi. Aku pasti akan menemukan kandidat yang cocok untuk Anda." Tapi sebelum dia selesai berbicara, dia menyadari guru sudah melewatinya. Lalu dia datang ke depan Xu Jing dan berkata, "Jangan bicara, anak ini masih bertahan." Saat dia menghembuskan napas terakhir dan membuka matanya, dia melihat sapaan cemas dari guru tua itu. "Apa ada bagian tubuhmu yang terasa tidak nyaman?" Tapi Xu Jing tidak hanya tidak merasa tidak nyaman, malah merasa segar. Manajer wanita itu dengan cepat menggenggam tangannya seolah-olah meraih tali penyelamat. "Siapa namamu? Maukah kau bergabung dengan dojo angin emas kami?" Begitu dia selesai berbicara, kaca di luar jendela tiba-tiba pecah. Sebuah bayangan yang bergerak dengan kecepatan ekstrim secara acak menyerang seorang murid di dojo. Cakar tajam seketika merobek perutnya, menyebabkan darah berceceran. Pemandangan berdarah yang tiba-tiba ini mengejutkan semua orang yang hadir. Guru tua dan manajer wanita dengan cepat menjaga ketertiban, menyuruh para murid untuk lari dari dojo. Tapi setelah manusia kecoak menebas tubuh murid laki-laki itu beberapa kali, ia mengubah target dan menyerang manajer wanita. Untungnya, Xu Jing bertindak tepat waktu, merebutnya dari manusia kecoak itu. Namun, setelah dirobohkan, manajer wanita itu menjadi tergila-gila pada Xu Jing. Xu Jing menatap manusia kecoak dan teringat kata-kata perundung sekolah Pei Yuguang. Tenaga dalam adalah mengumpulkan energi dari seluruh bagian tubuh, lalu melepaskannya keluar melalui jurus. Sekarang adalah kesempatan yang bagus untuk bereksperimen. Detik berikutnya, manusia kecoak itu kembali melesat dengan kecepatan luar biasa, menyerang Xu Jing. Cakar yang kokoh berbenturan dengan tinju daging Xu Jing, menghasilkan ledakan sonik yang memekakan telinga. Makhluk ini tidak mungkin seperti kecoak, mampu menahan 300 kali berat tubuhnya kan? Jika memang begitu, maka pusatkan kekuatannya di satu titik. Tak lama, kekuatan Xu Jing naik ke tingkat yang lebih tinggi. Dia tidak hanya menghancurkan cakar manusia kecoak di tempat, tetapi juga membuatnya terbang lebih dari 10 meter, meninggalkan jejak darah yang panjang di tanah. Xu Jing menepuk-nepuk debu dari tubuhnya, merasa bahwa manusia kecoak ini jauh lebih lemah dari kelihatannya. Tapi guru tua itu melihat kelemahannya. Baru saja menguasai energi, melepaskan jumlah sebesar itu secara tiba-tiba akan terlalu berat untuk ditangani tubuh. Benar saja, vitalitas kuat manusia kecoak itu menopangnya saat ia berdiri lagi. Xu Jing dengan sombong memberi isyarat dengan jarinya. "Mau lanjut? Akan sama saja tidak peduli berapa kali kau mencoba." Tapi saat dia mengedarkan kembali jalur energinya dan mengumpulkan kekuatan, dia tiba-tiba memuntahkan seteguk darah, entah bagaimana kehilangan kekuatannya. Manusia kecoak itu sepertinya melihat celah dan memanfaatkan kesempatan untuk menyerang dengan cakarnya yang lain. Xu Jing diam-diam berpikir ini gawat. Sepertinya aku salah perhitungan kali ini. Tapi pada saat ini, energi pedang tiba-tiba menyapu. Kekuatan penghancur yang luar biasa mencabik-cabik seluruh tubuh manusia kecoak itu. Xu Jing menatap ke depan dengan kaget. Dia melihat seorang wanita cantik berambut putih dengan pakaian ketat yang memperkenalkan dirinya sebagai Void Blade, kapten pasukan Gagak Putih 838. Dia mengambil alih area ini dan memerintahkan personel yang tidak berkepentingan untuk segera mengungsi. Xu Jing mendengar tentang pasukan Gagak Putih untuk pertama kalinya. Dia mengalahkan manusia kecoak itu dengan satu serangan. Apakah organisasi ini penuh dengan orang-orang sekuat itu? Tapi di matanya, dialah yang terkejut.
Anak ini kelihatannya baru berusia 17 atau 18 tahun, tapi dia bisa melukai manusia kecoak separah ini dengan tangan kosong dan dia sangat tampan. Aku harus mencari alasan untuk merekrutnya. Lalu dia memberikan catatan kepada Su Jing. Datanglah ke alamat di catatan ini pada hari Minggu jam 5 sore. Aku akan memberitahumu semua yang ingin kau ketahui. Su Jing melihat kata-kata di catatan itu. Tertulis dengan jelas, Perpustakaan Kota Qin, lantai 7. Setelah itu, tangan manajer wanita itu terus menjelajahi tubuh Su Jing. Biar aku antar kamu ke rumah sakit untuk pemeriksaan menyeluruh. Su Jing memberi isyarat dia baik-baik saja lalu pergi. Manajer wanita itu masih memasang ekspresi terpesona di wajahnya. Kamu harus kembali besok. Hanya guru tua yang tahu. Aku ragu. Anak ini punya kekuatan seperti itu. Pada kontak pertamanya dengan energi, dojo kecil kita mungkin tidak bisa menampungnya. Pada saat yang sama, panel informasi terus muncul di depan mata Ek Su Jing. Dia mendapatkan pengalaman dalam jumlah besar, termasuk pesona dan pengalaman bertarung. Dia juga memenuhi syarat untuk mengaktifkan skill Inch Force. Inch Force memusatkan energi pada satu titik dan berakselerasi ke kecepatan maksimum dalam jarak terpendek. Dengan cara ini, bahkan pertahanan terkeras pun bisa ditembus. Aku sangat ingin merasakannya lagi. Memikirkan hal ini, Su Jing tanpa sadar mengepalkan tinjunya dan mulai mengumpulkan energi. Tapi tak lama kemudian, perasaan samar darah dan energi yang bergejolak datang dari dadanya. Dia tidak punya pilihan selain segera berhenti mengedarkannya. Sebaiknya jangan memaksakan keberuntunganku. Istirahatlah yang baik malam ini dan coba lagi besok. Tapi pasukan gagak putih dan manusia kecoak, berapa banyak rahasia yang dimiliki dunia ini yang tidak aku ketahui. Aku akan menunggu sampai akhir pekan untuk memeriksa alamat itu. Kemudian dia mengeluarkan ponselnya untuk memeriksa CCTV dan menemukan kucing hitam kecil itu benar-benar membuka komputer. Setelah kembali ke rumah, dia langsung menanyainya. Hei, apa yang kamu mainkan di komputer saat aku pergi? Kucing hitam kecil itu berkeringat dingin, berpikir untuk mengeong untuk menipunya. Tapi saat ini, Su Jing kelelahan. Kalau kamu tidak mau bilang, ya sudah. Aku akan membereskan urusannya denganmu setelah aku bangun. Kucing hitam kecil itu tidak tahu apa yang terjadi padanya. Begitu dia kembali, dia pingsan di tempat tidur dan tertidur lelap. Namun dengan indera penciuman hewan yang tajam, ia dengan cepat mendeteksi bau darah padanya. Apa dia berkelahi dengan seseorang? Dia orangku. Siapa yang berani menindasnya? Lalu ia melompat ke perut Su Jing dan berbicara dalam bahasa manusia. Anak muda, katakan padaku apa yang terjadi. Jangan khawatir, katakan saja padaku. Apapun itu, aku, Ning Feng Wan, ketua sekte naga akan membelamu. Tapi Su Jing sudah lemah. Aku tahu kau bisa bicara. Aku tahu kau adalah manusia. Sudahlah, kita bicara setelah aku tidur. Setelah mengatakan ini, dia menggulung dirinya dalam selimut dan tertidur, tetap tak bergerak tidak peduli seberapa banyak kucing hitam kecil itu bertingkah. Keesokan harinya, setelah memulihkan energinya, dia membuat meja penuh dengan makanan mewah. Kucing hitam kecil itu tidak lagi menyembunyikan identitas manusianya dan melahap pesta itu. Jadi kamu tidak dipukuli oleh seseorang, tapi mengalahkan monster? Aku belum pernah mendengar hal-hal itu masuk ke kota. Su Jing menepuk-nepuk kepala kucing itu. Terima kasih sudah begitu peduli padaku, Wan Wan. Wajah kucing hitam kecil itu langsung memerah. Dia belum pernah mendengar orang luar memanggilnya Wan Wan. Jangan panggil aku Wan Wan, kamu harus memanggilku dengan hormat sebagai ketua sekte. Su Jing mengeluarkan video pengawas. Karena ketua sekte Wan Wan bisa bicara, bagaimana kalau jelaskan apa yang kau lakukan di ponselku? Kucing hitam kecil itu langsung berkeringat dingin dan tidak punya pilihan selain mengungkapkan rahasianya. Benda ini disebut cincin ekor kucing. Ini adalah sejenis pusaka dewa. Aku sedang mencari informasi tentangnya. Su Jing tanpa basa-basi mengulurkan tangan untuk menyentuhnya. Jadi benda ini adalah pusaka dewa. 287 tahun yang lalu, dewa mati. Dikatakan partikel cahaya keemasan itu adalah pusaka dewa. Aku hanya pernah mendengarnya sebelumnya. Sekarang aku akhirnya melihat satu. Pantas saja aku bisa menyerap keilahian. Kucing hitam kecil itu merasa ada yang tidak beres. Sampai kapan kau akan terus meremasnya? Su Jing lupa kalau dia aslinya manusia dan segera berhenti memainkannya. Jadi kau mencari petunjuk cara menggunakannya? Tapi kucing hitam kecil itu terlihat sedih. Belum, aku mencoba melepaskannya. Seperti yang kau tahu, sekte naga adalah geng terbesar di kota Qin. Tidak hanya menguasai tempat-tempat hiburan, tetapi juga bekerja sama dengan sasana bela diri dalam bisnis farmasi. Mungkin karena perkembangannya terlalu pesat, itu menarik mata-mata yang iri. Aku diserang di vilaku sendiri. Seseorang memasangkan benda ini padaku dan mengubahku menjadi kucing. Saat aku bersusah payah untuk melarikan diri, sekte naga sudah jatuh ke tangan orang lain.
Aku hanya bisa kembali ke wujud manusia dengan melepaskannya, lalu aku akan membunuh semua orang itu. Su Jing bertanya apa rencananya selanjutnya. Jika kau tidak bisa menemukannya secara online, perpustakaan mungkin juga tidak akan membantu, tetapi kucing hitam kecil itu baru saja memikirkan metode kedua. Mengenai ini, ketua sekte ini sudah punya rencana, yaitu dengan membuatmu berlatih seni bela diri dan menjadi kuat. Su Jing terlihat bingung. Apa hubungan antara kedua hal ini? Kucing hitam kecil itu menjelaskan, setelah kau menjadi lebih kuat, organisasi pasti akan datang mencarimu. Mungkin di antara mereka akan ada pemegang pusaka dewa, lalu kau bisa mengikuti petunjuknya. Yu Jing teringat pasukan gagak putih tadi malam. Mereka memang datang mencari, lanjut kucing hitam kecil itu. Jadi aku akan mengenalkanmu pada dojo terbaik, dojo naga tersembunyi. Apa kau pernah mendengarnya? Su Jing mengangkat alisnya. Dia memang punya kesan tentang dojo ini. Dulu saat Su Jing ingin belajar bela diri, dia memeriksa biaya semua dojo di kota Qin. Dojo naga tersembunyi adalah yang paling mahal, tapi biaya yang tinggi bukanlah alasan Su Jing mengingatnya. Itu karena tingkat ulasan negatif yang sangat tinggi di internet, semuanya mengeluh kualitas pengajaran tidak sepadan dengan biayanya. Kucing hitam kecil itu mendengus dingin. Para pecundang ini bahkan tidak tahan menderita. Seni bela diri apa yang bisa mereka pelajari? Di kalangan seniman bela diri sejati, tidak ada yang meremehkan dojo naga tersembunyi, tanya Su Jing. Lalu bagaimana cara aku masuk? Kucing hitam kecil itu menunjuk ke langit. Tentu saja menurut aturan dunia persilatan, tantang dojonya. Su Jing terlihat kaget. Jika aku menghancurkan tempat mereka, apakah mereka masih akan menerimaku? Kucing hitam kecil itu melihat penampilannya yang naif. Bukankah menantang dojo itu sama seperti wawancara? Murid-murid dojo juga diberi peringkat. Mereka yang membayar untuk masuk, meskipun belajar dengan serius, akan sia-sia jika tidak memiliki bakat. Mereka yang berbakat tetap harus menunjukkan kekuatan nyata. Butuh 10 atau 8 tahun untuk berhasil itu tidak ada gunanya. Dalam jalur bela diri, pola pikir sangatlah penting. Hanya dengan semangat yang tak terkalahkan, kau bisa melancarkan pukulan yang tak terkalahkan. Menantang dojo adalah bentuk rekomendasi diri dan cara terbaik untuk membuktikan semangatmu. Ingatlah untuk pergi ke dojo besok. Aku akan mengurus beberapa urusan. Pagi-pagi keesokan harinya, Su Jing benar-benar tiba di dojo naga tersembunyi untuk menantangnya. Tapi sebelum dia mengumumkan niatnya, seorang murid dengan antusias menyambutnya. Dia bisa merasakan pihak lain diam-diam memberikan tekanan saat berjabat tangan. Apakah ini ujian? Karena ini ujian, aku harus menganggapnya serius. Segera, setelah dia menggunakan energi dalam, murid itu tidak bisa menahan diri untuk meminta berhenti. Oke, sakit, lepaskan. Teriakannya menarik perhatian murid lain. Jangan pedulikan dia. Orang ini fanatik bela diri. Dia menantang semua orang dan sudah kalah berkali-kali. Lihat, Tuan Tua dan beberapa murid dalam akan datang. Apa yang terjadi? Bahkan Tuan Tua datang dan semua murid dalam yang tidak pernah pergi juga datang. Apakah sesuatu yang besar akan terjadi? Apakah dojo kita akan tutup? Su Jing melihat lebih dekat. Dia melihat kucing hitam kecil Ning Feng Wan duduk di pangkuan Tuan Tua. Sudah lama sekali tidak ada yang berani menantang dojoku. Anak muda, apa kau pikir kau memenuhi syarat? Su Jing melirik panelnya, bingung. Aku tidak tahu apakah aku memenuhi syarat. Level terkait pertarunganku sepertinya cukup rendah. Tuan Tua itu segera mengeluarkan aura yang kuat. Bagaimana dengan ini? Aku akan menanyakan beberapa pertanyaan padamu. Siapa namamu? Berapa usiamu? Di mana kau tinggal? Apa pekerjaan orang tuamu? Su Jing menjawab tanpa sadar. Aku Su Jing, 17 tahun. Apakah kau anak tunggal? Apa kau punya saudara kandung? Su Jing merasa pertanyaannya semakin aneh, seolah-olah dia di sini untuk pertemuan perjodohan. Kucing hitam kecil itu batuk, dan guru tua itu segera menjadi jauh lebih ramah. Jangan terburu-buru. Sebagai calon menantu, tentu saja aku perlu bertanya lebih banyak. Mendengar kata menantu, Su Jing dan kucing hitam kecil itu saling berpandangan, bingung dengan apa yang terjadi. Pada saat ini, seorang gadis muda yang mendorong kursi roda di belakang guru tua itu mengajukan diri. Kakek, apakah dia memenuhi syarat masih perlu diuji terlebih dahulu? Jangan khawatir, aku akan bersikap lunak padamu. Ini adalah pertama kalinya Su Jing berhadapan langsung dengan seseorang yang benar-benar berlatih seni bela diri. Dia merasa sedikit bersemangat. Adik seperguruan benar-benar turun tangan sendiri. Kurasa anak ini tamat hari ini. Aku bertaruh 5, semua anggota badannya patah. Hanya kucing hitam kecil yang mengerti poin kuncinya. Sudah dibilang ini perjodohan. Kenapa masih bertarung? Zhu Xianying melangkah maju dan menyerang seperti anak panah yang dilepaskan dari busur. Tapi meski kecepatannya luar biasa, itu masih terlalu lambat di hadapan panel sistem. Tinju Zhu Xianying pada akhirnya hanya mengenai bayangan. Su Jing sudah bergeser ke samping. Menangkap pergelangan tangannya, dia melanjutkannya dengan bantingan melewati bahu, membantingnya keras ke tanah.
Zhu Shanying terbaring di tanah, jatuh pingsan di tempat. Murid-murid dalam lainnya tidak khawatir tetapi malah senang. Visi dinamis dan posisi gulatnya cukup akurat. Punya gaya seperti kita dulu. Guru tua itu mengacungkan jempol dan tertawa terbahak-bahak. Kau benar-benar menemukan bibit yang bagus untukku. Kucing hitam kecil itu terlihat bangga. Tentu saja, lihat siapa aku. Xu Jing tidak mempedulikan poin pengalaman yang bermunculan di panel, dan dengan cepat bertanya pada guru tua apakah dia berhasil dalam tantangan itu. Guru tua itu menjawab, belum pernah berlatih seni bela diri, tapi bisa mengalahkan Zhu Xianying. Tanpa ragu, kau memenuhi syarat untuk menjadi murid dalam. Jadi, bukankah seharusnya kau mengubah cara memanggilku? Wajahnya menjadi ramah pada saat yang sama. Mendengar ini, Xu Jing tertegun sejenak. Kemudian dia dengan bijaksana menangkupkan tinjunya kepada semua orang satu persatu dan menyapa mereka. Guru, kakak-kakak seperguruan. Halo, Zhu Xianying duduk pada saat ini. Hei, bagaimana denganku? Aku kakak seperguruan ke-6-mu. Aku meremehkanmu tadi. Jangan sombong hanya karena menang sekali. Xu Jing dengan cepat membungkuk pada kakak seperguruan ke-6-nya sambil berpikir, jadi dia yang termuda sebelum aku datang. Pada saat ini, seorang gadis berkipau berbicara kepada Xu Jing. Tuan muda Xu, biarkan saya mengantar Anda untuk memproses prosedur penerimaan. Xu Jing merasa aneh. Gelar macam apa ini? Guru tua menjelaskan, murid dalamku tentu saja tidak bisa dipandang rendah oleh orang lain. Mulai hari ini, secara resmi kau memiliki izin tinggal di lingkar dalam. Memanggilmu tuan muda itu pantas. Xu Jing tidak begitu terbiasa dengan itu. Bisakah kita mengganti gelarnya? Tuan muda Iksu merasa canggung. Gadis berkipau itu mendapat ilham. Bagaimana kalau Tuan Jing? Xu Jing berhenti menolak. Terserahlah. Selama kalian senang, lalu mereka tiba di ruang tunggu untuk mendaftar. Xu Jing merasa menantang dojo tidak sesulit yang dikatakan kucing hitam kecil. Satu gerakan dan dia tumbang. Tapi kucing hitam kecil itu berkata, kau salah. Dia sebenarnya jauh lebih kuat darimu. Tapi seni bela diri bukan tentang membandingkan angka. Suasana hati, kondisi, kecerdasan, pengambilan keputusan, keberuntungan, semua ini bisa menjadi faktor kunci yang mempengaruhi kemenangan atau kekalahan. Xu Jing berkata, maksudmu, dia meremehkanku? Kucing hitam kecil itu menjawab, tepat sekali. Jika Zhu Xianying sedikit lebih berhati-hati dan menunggumu bergerak sebelum bertindak, tidak akan berakhir seperti ini. Xu Jing tampaknya mengerti. Meski begitu, aku hanya menang karena beruntung. Sepertinya aku perlu lebih banyak berlatih. Lalu dia bertanya pada kucing hitam kecil kemana dia pergi tadi malam. Kau tidak tinggal di dojo semalaman kan? Kucing hitam kecil itu berkata, untuk memasukkan seseorang, aku harus memberitahu kakek Li terlebih dahulu. Dulu dia hampir merebut pasangan romantis kakekku. Wajah Xu Jing menjadi gelap, berpikir, jadi dia seorang perebut pacar orang. Gadis berkipau itu menyerahkan kartu identitas kepada Xu Jing. Tuan Jing, saat Anda datang besok, cukup gesek kartu aksesnya. Keesokan harinya, Xu Jing berlatih di dojo untuk waktu yang lama. Berbagai nilai pengalaman meroket dan tingkat energi internalnya juga naik ke level 2. Dan guru tua itu terus menasihatinya, jangan berhenti, bertahanlah sedikit lebih lama, sedikit lagi. Jangan biarkan usaha semalaman sia-sia. Segera, tingkat energi internal Xu Jing naik lagi ke level 3. Setelah naik level, dia akhirnya bernapas lega dan ambruk di tanah. Guru tua itu sangat puas dengannya. Aku telah menerima begitu banyak murid dalam hidupku. Kau yang terkuat. Tidak lama lagi, kau akan bisa berlatih ilmu bela diri sekte naga tersembunyi kami. Mendengar tentang ilmu bela diri, Xu Jing langsung bersemangat. Tingkat berapa yang harus kucapai sebelum bisa belajar? Guru tua itu diam-diam senang. Anak ini benar-benar penggila seni bela diri. Hanya dari guru tua yang memegang tangannya, dia merasakan sejumlah besar energi mengalir ke dalam tubuhnya. Seluruh tubuhnya seperti perahu kecil di tengah ombak yang mengamuk, sama sekali tidak bisa melawan. Setelah guru tua melepaskan tangannya, dia bertanya latihan apa yang biasa dia lakukan. Xu Jing berkata hanya berlari dan semacamnya. Tidak ada yang lain. Ada masalah dengan tubuhmu? Guru tua menggelengkan kepalanya, tapi masih agak tidak percaya. Tidak ada masalah, tapi tubuhmu seperti dipahat oleh dewa dengan gangguan obsesif-kompulsif. Setiap otot, setiap tulang, setiap organ seimbang dan sempurna sampai tingkat yang menakutkan. Sederhananya, kau adalah seorang jenius seni bela diri. Xu Jing tahu ini benar-benar berkat panelnya. Setelah mengaktifkan skill tempur, tubuhnya menjadi seperti ini. Dalam artian, dia benar-benar seorang jenius. Lalu dia bertanya dengan serius, jadi, bisakah aku mempelajari seni bela diri itu sekarang? Guru tua menyuruhnya untuk tidak terburu-buru. Setelah berlatih semalaman, seluruh tubuhmu terluka. Berlatih seni bela diri sekarang tidak ada bedanya dengan mencari mati.
Xujing dengan segera bertanya pada guru tua apa yang harus dilakukan sekarang. Guru tua menepuk bahu Xujing, menyuruhnya pergi ke ruang istirahat dulu. Dia akan meminta seseorang mengirimkan salep naga tidur sebentar lagi. Segera, hari sudah malam. Xujing akhirnya menunggu orang yang mengantarkan salep naga tidur, tapi yang membuka pintu adalah Zhu Shanying yang berduel dengannya di hari tantangan. Adik seperguruan, aku di sini untuk membantu mengobati lukamu. Xujing mengira dia datang untuk balas dendam. Kakak seperguruan yang aneh, kenapa kamu? Zhu Shanying memencet salep sambil memberi isyarat pada Xujing. Ayo adik seperguruan, buka bajumu. Xujing merasa malu untuk menolak. Dia segera membuka bajunya, memperlihatkan otot-otot yang terlihat seperti diukir dengan pisau dan pahat. Sistem mendeteksi seseorang telah menyukai tuan rumah. Poin pengalaman pesona meningkat lagi. Zhu Shanying menyuruh Xujing untuk berbaring patuh di tempat tidur dan tidak bergerak, lalu dia memencet salep lebih banyak dan mengoleskannya langsung padanya. Xujing merasakan dinginnya salep dan menggigil. Zhu Shanying sudah naik ke atasnya. Bukankah sudah kubilang jangan bergerak adik seperguruan? Jangan menilai dari penampilan. Sebenarnya, aku cukup kompetitif. Sambil berbicara, jari-jarinya menjelajahi tubuh Xujing. Jarinya tiba-tiba mengerahkan kekuatan, menekan satu titik. Energinya menembus tubuhnya, membuat Xujing terkesiap. Melihat Xujing tetap diam, Zhu Shanying tidak bisa menahan diri. Katakan sesuatu. Xujing tersenyum. Bukan apa-apa, selama kau senang. Tapi Zhu Shanying terlihat sedih. Ini salahku. Aku ceroboh dan kalah darimu, tapi aku masih berpikir untuk balas dendam. Menggunakan kesempatan ini untuk sengaja menggodamu. Tolong jangan marah padaku, ya? Xujing menjawab dengan serius. Aku benar-benar tidak marah, hanya sedikit sakit. Lanjutkan, kakak seperguruan ke-6. Jangan khawatirkan aku. Tanpa diduga, Zhu Shanying langsung bersemangat. Kalau begitu bagus. Bagian atas tubuh sudah selesai. Sekarang buka celanamu. Dia bahkan mulai membukanya sendiri, membuat Xujing ketakutan dan segera menghentikannya. Bagian bawah akan kulakukan sendiri. Tidak perlu merepotkanmu. Barulah Zhu Shanying menutup mulutnya dan terkikik. Aku hanya bercanda denganmu. Lihat betapa takutnya kamu. Kalau begitu, sisanya kuserahkan pada adik seperguruan ke-7. Setelah mengatakan ini, dia bangkit dari tubuh Xujing dan meninggalkan ruang istirahat sambil menyenandungkan lagu. Dengan akses ke dojo naga tersembunyi, Xujing mendapatkan cukup banyak poin pengalaman kebugaran dalam satu malam. Meskipun tubuhnya belum pulih sepenuhnya, setelah mengoleskan salep, skill tempur dan energi internalnya masing-masing meningkat satu tingkat. Benar, karena tidak ada hal lain yang bisa dilakukan sekarang, sebaiknya aku pergi ke perpustakaan untuk janji temu itu. Pasukan Gagak Putih namanya terdengar cukup keren. Mereka sebenarnya organisasi polisi khusus kota Qin, benar kan? Tapi kenapa mereka mengatur pertemuan di perpustakaan? 1 jam kemudian, Xujing tiba di lantai 7 perpustakaan kota Qin, tapi tidak ada satu orang pun di dalam. Pada saat ini, suara wanita asing terdengar di telinganya. Xujing, kau datang, aku Wu Yoking. Xujing menyadari dia bukanlah wanita yang mengatur janji temu dengannya. Di mana Void Blade? Kenapa mengatur pertemuan di perpustakaan? Wu Yoking menjawab, dia informanku, secara pribadi merekomendasikan orang kepadaku. Tentu saja kita tidak bisa pergi ke kantor polisi khusus. Awalnya aku masih ragu, tapi setelah melihatmu, aku setuju. Bergabunglah dengan kami. Xujing tanpa basa-basi duduk di seberangnya. Kenapa aku harus? Wu Yaoking sepertinya bisa melihat isi hati orang. Apa kau tidak ingin tahu tentang relik ilahi? Mendengar ini, Xujing tanpa sadar tertegun karena dia tidak pernah menyebutkan ini kepada siapapun. Wu Yaoking tersenyum. Sepertinya tebakanku benar. Bagaimana kau tahu tentang konsep relik ilahi? Xujing menatapnya dengan waspada dan menjawab, tidak ada komentar. Dia mulai bertanya-tanya tentang latar belakang wanita ini. Wu tidak terus mendesak dan malah mengeluarkan sebotol air dan menuangkannya ke dalam cangkir teh. Tidak bisa memberikan informasi terlebih dahulu adalah masalahku. Cobalah. Xujing meminum airnya dalam sekali teguk. Aneh, bukankah ini hanya air murni? Wu Yoking tidak bicara, tetapi diam-diam menuangkan botol air di tangannya ke dalam teko lagi, lalu menggunakan teko itu untuk menuangkan air ke dalam cangkir teh. Coba lagi. Xujing agak bingung. Dengan satu langkah lagi, ini tetaplah air murni. Tapi setelah dia menyesap sedikit, dia mendapati air murni di cangkir teh itu ternyata menjadi manis. Ternyata 287 tahun yang lalu, dewa mati, atau lebih tepatnya, seorang dewa tewas. Titik-titik cahaya yang tersebar saat dewa itu mati, kami menyebutnya darah dewa. Darah dewa jatuh dan bersemayam di benda-benda, makhluk hidup, dan bahkan mungkin dalam fragmen imajinasi manusia. Benda-benda yang dihuni oleh darah dewa disebut relik dewa. Nomor seri dewa 1567,
Teko air manis adalah salah satu relik semacam itu. Xu Jing curiga dia menambahkan gula ke dalam teko sebelumnya, jadi dia meminta untuk melihat sendiri teko air itu. Wu tidak menolak dan langsung menyerahkan teko itu kepadanya. Tetapi pada saat ini, panel Xu Yuqing dengan panik menampilkan pemberitahuan tentang menyerap keilahian. Dia memeriksanya dengan rasa ingin tahu. Apa fungsinya? Apakah airnya keluar manis tanpa menambahkan gula, atau bisa mendidihkan air dari udara tipis? Wu Yuqing menganggap antusiasmenya yang tidak berpengalaman itu menawan. Kau hampir benar. Coba tebak lagi. Xu Yuqing memperhatikan level airnya sepertinya tidak berkurang, jadi air di dalam teko ini kemungkinan tak terbatas. Pada saat ini, keilahian yang terkumpul oleh Xu Yuqing telah mencapai 500 sedua. Wu Yuqing berhenti sejenak karena terkejut, lalu senyuman tersungging di bibirnya. Sebagai siswa berprestasi di SMA Kota Qin, kau seharusnya mengerti apa artinya ini. Xu Jin tentu mengerti. Itu berarti menentang hukum kekekalan energi. Materi adalah energi. Air tak terbatas berarti energi tak terbatas. Dalam skala besar, benda ini bisa membalikan hukum dasar alam semesta. Jadi, listrik tak terbatas di lingkar dalam. Apakah itu juga berhubungan dengan benda ini? Wu Yuqing menasihatinya untuk tidak terlalu memikirkannya. Keberadaan relik dewa pada dasarnya tidak rasional dan tidak dapat ditiru secara artifisial. Dia kemudian menyerahkan kartu namanya. 3 hari yang lalu, sebagai orang biasa, kau mengalahkan monster. Menghadapi makhluk tak dikenal yang menakutkan, kau tidak menunjukkan rasa takut. Secara mental, kau sudah melampaui kebanyakan orang. Jadi aku harap kau akan bergabung dengan perusahaan penahanan relik dewa Wu kami. Tapi sebelum dia selesai bicara, dia melihat Zhuo Jing dengan tulus menggenggam tangannya. Wu Yuqing, tolong izinkan aku bergabung dengan timmu. Aku akan mengikuti perintah sepenuhnya. Kenyataannya, perusahaan semacam ini seperti surga ilahi untuk menyerap keilahian. Hanya mendengar namanya saja sudah memberitahunya bahwa dia akan bertemu banyak relik dewa. Baginya, ini seperti membiarkan tikus masuk ke dalam lumbung padi. Apa bedanya? Saat ini, relik dewa adalah satu-satunya sumber keilahian. Satu skill pasif seperti nyawa kembar saja sudah sekuat ini. Jika skill aktifnya lebih tidak masuk akal lagi, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mengalahkannya. Memikirkan ini, Xu Zeng tidak bisa menahan tawa. Wu Yuqing terdiam melihatnya. Mengikuti prosedur, dia mengeluarkan sebuah perjanjian. Lihat dulu kontraknya. Jika tidak ada masalah, tanda tangani di sini. Xu Jin membacanya dengan cermat dan mendapati itu seperti kontrak kerja standar kecuali dengan tambahan perjanjian kerahasiaan. Wu Yuqing menambahkan, relik dewa diklasifikasikan ke dalam 4 tingkat bahaya, A, B, C, dan D. Saat kau pertama kali mulai, perusahaan hanya akan memberimu tugas tingkat D. Selama kau mengikuti prosedur, tidak akan ada bahaya. Jika kau berkembang di masa depan, maka kau akan terlibat dalam pekerjaan yang benar-benar berbahaya. Xu Jing terus bertanya, bagaimana dengan tingkat A? Wu Yuqing menjelaskan, kau tidak perlu mempertimbangkan situasi itu untuk saat ini. Ketika relik dewa tingkat itu muncul, itu bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh satu orang atau satu perusahaan. Badan pemerintah resmi akan turun tangan. Xu Jing merasa aneh. Dia tidak tahu tentang panel itu atau tentang dia bergabung dengan dojo. Dia mengundangnya hanya berdasarkan kata-kata Void Blade saja. Jadi dia punya satu pertanyaan terakhir. Kenapa kau memilihku? Meskipun aku pernah bertemu relik dewa sebelumnya, itu tidak berarti aku memenuhi syarat. Benar kan? Tapi Wu Yuqing menunjukkan sedikit senyum. Kau salah dalam satu hal. Bukan kau yang bertemu relik dewa, tapi relik dewa yang menemuimu. Mata Xu Jin berkedip penuh pengertian. Maksudmu? Wu Yuqing terus menjelaskan, relik dewa itu sendiri memiliki tingkat kehendak tertentu. Mereka secara aktif mendekati orang-orang yang menarik mereka. Di antara manusia, ada orang-orang yang dapat secara aktif menarik relik dewa. Aku salah satunya. Dan kebetulan kau memiliki konstitusi yang sama denganku. Gaji yang kutawarkan adalah bukti yang cukup dari ketulusanku. Xu Jing tidak menyangka dirinya akan seistimewa ini. Pantas saja mereka bersemangat untuk merekrutnya. Sambil menandatangani namanya, dia berkata, sebenarnya, gaji tidak penting. Aku terutama hanya menyukai relik dewa, jadi tolong bimbing aku mulai sekarang. Wu Yuqing. Wu Yuqing menerima perjanjian itu dengan puas. Semoga kerjasama kita menyenangkan. Setelah itu, Xu Jing mengucapkan selamat tinggal pada Wu Yuqing. Berpikir, dojo naga tersembunyi dan koleksi relik dewa. 2 hal ini saja akan membuatku sibuk. Aku mungkin tidak akan punya waktu untuk sekolah akhir-akhir ini. Lebih baik minta temanku, Li Jie, untuk membantuku meminta izin. Lagi pula, prioritasnya adalah meningkatkan kekuatanku terlebih dahulu. Hanya dengan menjadi lebih kuat, ada harapan untuk kembali.
Setiap kenaikan level mulai sekarang memungkinkan dia untuk menambahkan satu kemampuan yang berhubungan dengan tubuh fisiknya yang menghasilkan efek ganda saat digunakan. Karena kemampuan pasif nyawa kembar sudah setara dengan item kebangkitan, meningkatkan pertahanan tidak masuk akal. Metode serangan utamanya adalah bidikan, yang juga tidak terlalu bergantung pada kekuatan. Jadi setelah memikirkannya, dia memilih kecepatan terlebih dahulu. Lagi pula, dalam seni bela diri, hanya kecepatan yang tidak terkalahkan. Xu Jing melirik lampu jalan di ujung jalan, memperkirakan jaraknya sekitar 100 meter. Lalu tanpa menggunakan skill apapun, dia berlari sekuat tenaga. Dia menyelesaikan jarak itu dalam 10,24 detik. Tidak buruk. Jika aku mengaktifkan skillnya dan berlari kembali, seharusnya akan jauh lebih cepat. Segera, saat dia mengaktifkan kehidupan ganda, seluruh tubuhnya bergerak seolah-olah tombol percepat ditekan dalam video. Kecepatannya langsung berlipat ganda. Dia berlari kembali ke titik awal hanya dalam 5,12 detik. Xu Jing sangat puas dengan kecepatan ini. Misalkan aku berada dalam pertarungan jarak dekat yang berbahaya, di mana satu kesalahan saja bisa berakibat fatal. Begitu aku mengaktifkan skillnya, tidak ada yang bisa mengantisipasi percepatan yang menentang akal sehat dan intuisi ini. Jadi ini adalah jurus pamungkasnya. Inilah kehidupan ganda, skill dewa yang mengabaikan hukum fisika, mengabaikan batas tubuh, dan melampaui semua aturan. Xu Jing ingin mengujinya beberapa kali lagi selagi tubuhnya masih panas, tetapi menyadari bahwa skill kehidupan ganda di panelnya telah memasuki masa jeda. Cahaya keemasan pada teks itu berangsur-angsur pulih sedikit demi sedikit. Setelah perhitungan cepat, dari aktivasi hingga selesai, sepertinya hanya sekitar 20 detik yang berlalu. Sepertinya aku harus menggunakannya dengan hemat mulai sekarang. Kapan ia akan pulih kembali? Tetapi ketika Xu Jing kembali ke gedung apartemennya, hari sudah gelap. Bahkan sebelum dia bisa menaiki tangga, penglihatannya tiba-tiba kabur dan dia merasa pusing. Ketika dia bangun lagi, hari sudah keesokan paginya, dan dia ternyata tidur di tangga selama 6 jam. Dia membuka panelnya dan mendapati bahwa kehidupan ganda telah hampir sepenuhnya pulih dari masa jeda. Dengan perhitungan ini, untuk setiap 1 detik yang digunakan, kehidupan ganda membutuhkan 1000 detik untuk pulih. Jika habis sepenuhnya, butuh 6 jam untuk pulih. Pada saat ini, Zhu Shanying tiba-tiba mengirim pesan. Adik junior, kenapa kamu belum datang untuk latihan? Baru saat itulah Xu Jing ingat bahwa dia harus pergi ke dojo hari ini. Tanpa sempat pulang, dia bergegas keluar lagi. Ketika dia tiba di dojo naga tersembunyi dengan terengah-engah, Zhu Shanying sudah membantu murid lain dengan peregangan yang menyakitkan. Melihat Xu Jing datang, dia dengan cepat menariknya, mengatakan dia ingin berlatih tanding lagi untuk menunjukkan kepada para murid penggunaan kekuatan yang benar. Murid-murid lain berpikir kakak senior mereka ceroboh terakhir kali. Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang adik junior yang baru mulai berlatih bisa menang? Mereka dengan bercanda menggoda Xu Jing agar tidak sampai dihajar. Xu Jing sudah bisa menebak bahwa Zhu Shanying ingin menyelamatkan mukanya, jadi dia pasti tidak akan ceroboh seperti terakhir kali. Tetapi Xu Jing tidak mau menolak. Ini adalah kesempatan bagus untuk menguji kekuatannya yang meningkat. Begitu dia mengaktifkan kehidupan ganda, telapak tangan Zhu Shanying sudah menyapu ke arah wajahnya, tetapi kecepatan Xu Jing bahkan lebih luar biasa. Hanya beberapa bayangan yang tampak tertinggal. Lalu datanglah sebuah bantingan bahu, sekali lagi, membanting Zhu Shanying dengan keras ke tanah. Kali ini, dia tidak pingsan. Kenapa? Aku jelas menggunakan kekuatan penuhku. Kenapa aku masih kalah? Xu Jing menatap Zhu Shanying yang terbaring linglung di tanah dan berkata dengan lembut, aku mengakui keahlianmu, Zhu Shanying. Setelah berbicara, dia berjalan santai menuju pintu keluar aula latihan. Xu Jing melihat panelnya, menikmati lonjakan perolehan pengalaman yang besar. Setelah mengaktifkan peningkatan kecepatan dari kehidupan ganda, aku jelas tidak lebih lemah dari Zhu Shanying. Kemampuan ini luar biasa kuat. Sepertinya latihan di masa depan harus fokus pada cara memanfaatkan perbedaan kecepatan. Pada saat ini, kakak senior kelima, Chen Fuguang, melambai pada Xu Jing, adik junior, mau berlatih. Teknik penakluk naga bersama, Xu Jing mengangguk sambil tersenyum. Tentu, mohon bimbingannya. Kakak senior kelima, adegan beralih. Chen Fuguang berkeringat deras. Adik junior, kukira kau hanya membual saat bilang berlatih teknik penakluk naga semalaman, tapi kau sudah hampir mengembangkan aura naga. Ini terlalu keterlaluan. Karena pada kali pertama Chen Fuguang, dia hanya berlatih selama setengah jam. Kau harus tahu bahwa kakak senior kelima, bahkan setelah berlatih lama, tidak bisa menghasilkan aura ini. Ternyata para seniman bela diri kuno mewariskan alam fisik legendaris yang disebut tubuh harta karun. Artinya melatih tubuh seseorang menjadi sebuah harta karun. Di alam ini tubuh dapat mencapai 5 ekstrem. Daging naga gajah,
Otot seolah-olah dihuni oleh naga dan gajah. Meridian pohon besi, meridian seperti akar pohon besi, kulit kaca. Kulit tanpa celah seperti kaca bening tanpa cacat atau noda. Tulang giok abadi. Tulang yang dimurnikan menjadi giok abadi. Tidak bisa dihancurkan. Darah emas cair. Saat menggunakan kekuatan Qi, darah di seluruh tubuh mendidih sangat panas, suhunya seperti lava vulkanik. Setelah perkenalan, kakak senior kelima menghibur, Exujing, ini hanyalah mitologi. Tidak ada yang benar-benar bisa mencapainya. Tetapi hanya Exujing yang tahu bahwa hanya karena orang lain tidak bisa, bukan berarti dia tidak bisa, karena dia memiliki panel yang tidak dimiliki orang lain. Mungkin aku bisa mencoba menjadi legenda seni bela diri. Saat itu juga, seorang pria dengan rambut panjang tergerai tiba-tiba menerobos jendela kaca. Kakak senior kelima dengan cepat memperkenalkannya. Ini adalah kakak senior pertama terkuat di dojo naga tersembunyi kita, Meng Boshang. Dia punya beberapa kebiasaan aneh. Sujing perlahan berjalan ke jendela yang pecah untuk melihatnya. Dia terkejut saat mengetahui bahwa kakak senior pertama yang tidak suka menggunakan pintu ini ternyata melompat dari lantai 1. Berapa banyak kekuatan yang dibutuhkan untuk itu? Kakak senior kelima bertanya sambil tersenyum. Kakak senior pertama, ada perlu apa denganku? Kakak senior pertama ini tidak hanya tidak suka menggunakan pintu, tetapi juga tidak suka berbicara. Dia memberi isyarat dengan liar, seperti orang bisu. Ajaibnya, kakak senior kelima benar-benar mengerti dan berpamitan pada Shujing. Aku ada beberapa urusan, jadi aku pergi dulu. Ingat ini, inti dari teknik penakluk naga adalah sirkulasi dan pembentukan paksa. Kemudian kakak senior pertama mengangguk padanya. Detik berikutnya, saat Shujing merenungkan kata-katanya, mereka berdua melompat turun dari gedung. Shujing duduk bersila dalam meditasi, mengedarkan energi dalam, berpikir, akhir-akhir ini, aku mempertimbangkan cara meningkatkan jumlah Qi, tapi aku tidak pernah mempertimbangkan pembentukan. Mungkin aku bisa mencoba menggabungkannya dengan kemampuan membidik. 3 jam kemudian, tubuh Exujing berderak dengan suara renyah. Kualitas fisiknya secara keseluruhan tiba-tiba meningkat 1 tingkat. Sepetak kulit di telapak tangannya bahkan menonjol, bergerak di bawah kulit seperti tikus. Saat jari-jarinya terlepas, dengan suara jepret, kekuatan dahsyat melesat keluar dengan suara ledakan yang membuat lubang di dinding di dalam ruangan. Sujin terkejut sekaligus senang. Ini jauh lebih kuat daripada kerikil di pinggir jalan. Saat ini, Master Liki tiba-tiba muncul dan bertepuk tangan. Aku tidak menyangka selain bakat fisikmu yang luar biasa, kamu juga punya bakat hebat dalam sirkulasi paksa. Sambil berbicara, dia kemudian mengeluarkan sebuah pil dan memberikannya kepadanya. Tanpa berpikir, Xujin melemparkan pil itu ke dalam mulutnya. Sang master segera mengedarkan aura yang kuat sambil menyuruh Xujin untuk menatapnya. Xujin hanya melirik masternya dan langsung membeku. Kesadarannya seakan ditarik pergi saat dia sadar kembali. Dia sudah berada di alam hampa. Selanjutnya, hantu kepala naga setengah mati muncul, melayang di langit di atas. Tapi Xujin hanya menatapnya dengan tenang. Dia mendapati lengannya sudah tertutup lapisan sisik seperti cakar naga yang tajam. Tapi tiba-tiba dia merasakan Qi di dalam tubuhnya mengamuk. Dia curiga ini mungkin efek dari pil itu, jadi dia segera mengambil kuda-kuda dan mengedarkan teknik penakluk naga, menenangkan Qi yang kacau. Setelah menahan napas entah berapa lama, Xujin merasakan perasaan yang luar biasa. Semua pikiran yang mengganggu sepertinya telah lenyap. Sekarang dia benar-benar tenggelam dalam sensasi menjadi seekor naga. Saat Xujin membuka matanya telah berubah menjadi pupil emas. Dia juga mengaktifkan skill baru bernama visualisasi. Dalam keadaan linglung, dia kembali ke dunia nyata. Bagaimana aku bisa kembali? Sang master tersenyum. Jika kamu tidak kembali, Qi-mu akan habis. Bisa mengolah aura naga pada percobaan pertamamu, Xiaojing, kamu benar-benar luar biasa. Sujin penasaran, apa sebenarnya aura naga itu? Sang master menjelaskan, aura naga, sederhananya, adalah sebuah emosi. Pikirkanlah, saat kamu marah, bukankah pukulanmu lebih keras? Saat berjuang untuk bertahan hidup, bukankah seluruh tubuhmu terasa sangat kuat? Di perguruan naga tersembunyi kami menyebut teknik merangsang emosi sebagai Qi kinetik dan teknik mengendalikan emosi sebagai Qi statis. Jika kamu bisa menggabungkan gerakan dan keheningan, kamu akan tak terkalahkan. Xujin hanya setengah mengerti, jadi bagaimana cara melatihnya? Sang master tersenyum puas, seharusnya sudah memahami esensinya. Jangan bertanya dulu, pikirkan sendiri. Xujin mengingat keadaan fokus total itu dan mendapat pencerahan. Aku sepertinya mengingat semua yang kubaca dan kupelajari di kehidupanku yang lalu, meskipun aku tidak belajar. Banyak, semuanya terasa sangat sederhana. Lalu dia menunjuk ke kepalanya dan memberitahu masternya bahwa dia menjadi lebih pintar.
Tapi sang master berkata, itu hanya sebagian kecil saja. Sujin terus menceritakan perasaannya. Juga, hal-hal biasa tidak bisa lagi menggoyahkan emosiku. Imajinasiku juga menjadi lebih kuat. Aku bisa dengan cepat memvisualisasikan wujud naga raksasa, bahkan setiap helai surainya, setiap sisiknya terlihat jernih. Apakah ini inti dari visualisasi? Sang master merasa bahwa hanya bicara saja tidak ada gunanya. Hanya pertarungan sungguhan yang bisa memberimu perasaan itu. King Zhao, lawanlah dia. Kakak seperguruan keempat menelan seluruh roti pipih dalam satu gigitan, lalu melangkah ke arah Aksujin. Dia adalah putri dari kakak seperguruan pertama, Bo Sheng, dan murid paling terampil dalam pengendalian tenaga. Aksujin menghentakkan kakinya keras ke lantai. Seluruh tubuhnya melesat maju seperti anak panah yang dilepaskan dari busur ke arah kakak seperguruan keempat, tapi Sujin hanya merasa pandangannya kabur sebelum sebuah kekuatan lembut menghantam dadanya. Sang master tertawa terbahak-bahak dari samping. Niatmu terlalu jelas. Sujin tidak pernah menyangka wanita ini akan lebih kuat dari kemampuan curangnya. Saat berikutnya, dia menyerang lagi, tapi setelah 2 jurus, dia terlempar lagi. Seperti ini, dia terus menantang dan terus dikalahkan oleh kakak seperguruan keempat. Setiap kali, Aksujin menyerap pengetahuan bertarung seperti spons, sementara sang master menunjukkan kekurangannya. Saat dia bisa bertahan 20 jurus, 3 jam telah berlalu. Akhirnya, setelah kakak seperguruan keempat kelelahan karena pertarungan, dia menemukan celah. Mengedarkan tenaga melalui tangan kanannya, dia mendaratkan pukulan tepat di dada lembutnya. Kakak seperguruan keempat terpental ke belakang oleh pukulan kuat itu. Kakinya membuat bekas panjang di tanah. Aksujin menatap tinjunya, tampak bingung. Sang master dengan cepat menangkap kakak seperguruan keempat untuk menghentikannya. Mari kita berhenti di sini untuk hari ini. King Zhao pasti lapar juga. Melanjutkannya tidak akan banyak berpengaruh. Aksujin merasa aneh. Kenapa kakak seperguruan keempat tidak berkata sepatah kata pun? Sang master menjelaskan. Sesuatu terjadi saat dia masih sangat muda. Kisah anak ini tidak bisa diceritakan dalam waktu singkat. Aku akan menceritakan detailnya padamu jika ada kesempatan. Tapi katakan padaku, bagaimana perasaanmu hari ini? Apakah pelatihannya efektif? Aksujin bilang dia belum pernah selelah ini sejak lahir. Pada saat yang sama, dia takjub melihat pengalaman di panelnya meroket. Kakak seperguruan keempat terlalu ganas. Hanya 4 jam bertarung dan pengalamanku meningkat sebanyak ini. Setelah meninggalkan dojo naga tersembunyi, dia pulang dan membawakan ayam goreng untuk Waner. Tapi di ruang tamu yang luas, tidak ada tanda-tanda kucing hitam kecil sampai dia datang ke kamar mandi dan mendengar suara air mengalir di dalam. Hanya ada sepasang sepatu di depan pintu. Waner tidak membawa tamu pulang, jadi pasti dia ada di dalam. Mungkinkah dia terkunci di kamar mandi? Waner bilang dia punya musuh. Memikirkan hal ini, Sujin tanpa sepatah kata pun mendorong pintu hingga terbuka dan bergegas masuk. Tapi yang dia lihat adalah seekor kucing hitam kecil sedang menggosok dirinya di bak mandi. Meskipun dia telah menjadi kucing, perempuan tetap sensitif tentang hal-hal seperti ini. Saat ini, Sujin meraih kakinya dan bergumam, ayam gorengnya mulai dingin. Waner, si pecinta makanan, melupakan segalanya saat mendengar ada ayam goreng untuk dimakan. Lalu pemandangannya menjadi seperti ini. 1 orang dan 1 kucing menggosok di bak mandi, dan Waner mengembangkan kasih sayang yang cukup besar untuk Aksujin. Pengalaman pesona langsung meroket. Segera, pusaka dewa di ekornya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Apa yang tadinya hanya cakar kucing kecil yang berbulu berubah dalam sekejap mata menjadi tangan yang ramping dan pucat. Shujing menatap kaget wanita bertelinga kucing di hadapannya. Dia melilitkan ekor kucingnya, menghalangi pemandangan indahnya. Waner, tenanglah, aku tidak melihat apa-apa. Waner benar-benar percaya dia tidak melihat apa-apa. Shujing menggeser tubuhnya. Tidak bohong. Bagaimanapun juga, sebaiknya kau bangun dulu. Waner bingung. Bagaimana aku bisa tiba-tiba berubah kembali ke wujud manusia? Shujing menjelaskan, mungkin kau tidak sengaja memicu kondisi transformasi relik suci itu. Mendengar ini, Waner langsung teringat saat mandi. Dia memang merasakan sedikit perasaan padanya. Tapi perasaan sekecil itu sudah cukup untuk berubah kembali menjadi manusia. Kondisi pemicu konyol macam apa ini? Dan telinga kucing ini, taring ini, ekor ini, warisan sampah macam apa yang ditinggalkan dewa itu? Bibir Waner berkedut beberapa kali, lalu dia bergegas keluar dari kamar mandi tanpa busana. 1 jam kemudian, Aksu selesai mandi dan keluar ke ruang tamu. Dia mendapati Waner telah berubah kembali menjadi kucing hitam kecil yang tergeletak di sofa. Waner merasa ini membingungkan. Setelah tenang tadi, dia berubah kembali menjadi kucing. Sekarang dia tidak bisa berubah menjadi manusia lagi. Shujing duduk di sampingnya seperti biasa. Saat dia hendak mengelus kucing itu, dia mendapati kucing itu cepat-cepat melompat menjauh. Dia menghela napas dalam hati.
Pasti karena kejadian tadi dia tidak mau aku menyentuhnya. Lalu dia menyebutkan bahwa dia baru-baru ini bertemu seseorang yang cukup tahu tentang relik suci. Dia berencana untuk bertanya padanya besok. Mungkin itu bisa membantu Weiner kembali ke wujud aslinya. Mendengar ini, sebuah bayangan langsung muncul di benak Warner. Itu adalah dirinya setelah berubah kembali ke wujud manusia. Menaiki punggung Sujing, mencambuknya sambil menyuruhnya meminta maaf, memikirkan adegan mesum ini, dia tidak bisa menahan tawa kecilnya. Keesokan harinya saat bangun, panel Sujing menampilkan notifikasi perolehan pengalaman. Skill kesehatan juga naik ke level 3. Ponselnya tiba-tiba bergetar. Membukanya, dia melihat pesan dari Wu Yoking. Sujing langsung bersemangat. Setelah menunggu begitu lama, akhirnya ada pekerjaan. Setelah berganti pakaian, dia tiba di lantai 7 perpustakaan kota Qin. Tapi dia melihat sekeliling dan tidak melihat Wu Yoking. Dia menyuruhku datang cepat, tapi dia tidak ada di sini. Selain seorang gadis berkacamata, aku tidak melihat orang lain. Lalu dia melihat sekeliling lagi dan menyadari ada yang aneh. Bukankah gadis berkacamata itu Wu Yoking? Benar saja, saat gadis itu melepas kacamatanya, dia tiba-tiba memiliki aura Wu Yoking. Kekuatan mentalmu cukup tinggi, kau begitu cepat menemukanku di sini. Su Yoking merasa bahwa Wu Yoking hari ini lebih menarik dari sebelumnya. Wu Yoking memperkenalkan kacamata di tangannya. Ini adalah relik suci. Dewa 1280, kacamata biasa. Ini menurunkan kehadiran seseorang, sehingga mereka tidak akan menarik perhatian. Sujing mengambil kacamata itu dan secara bersamaan mulai menyerap keilahian darinya. Hanya itu saja? Wu Yoking menunjukkan masih ada lagi. Begitu kacamata dilepas, kehadiran yang tertekan akan meledak sekaligus. Semakin lama kau memakainya, semakin memesona dirimu saat melepasnya. Baru sekarang Xu Jing sadar bukan karena Wu Yuqing tiba-tiba menjadi lebih cantik. Itu efek kacamatanya. Lalu dia bertanya pada Wu Yuqing kenapa dia memanggilnya ke sini. Wu Yuqing menjawab, lihat ini dulu. Misi ini spesial. Ini adalah tugas penahanan level laut. Seharusnya ini tidak ditugaskan padamu. Tapi relik suci Dewa 110, mahkota jahat, terus-menerus memperkuat hasrat primitif pemakainya. Pemakainya saat ini adalah seorang wanita bernama Lu Huying. Begitu dia melihat pria tampan, dia tidak bisa menahan diri untuk ingin memilikinya. Sujing mencoba kacamata itu, jadi kacamata ini disiapkan khusus untukku? Wu Yuqing menunjukkan bahwa dasarmu sudah bagus. Selama kau memakai kacamata ini sebelumnya, saat kau melepasnya pasti akan menyulut hasrat Lu Huying sepenuhnya. Lalu kau bisa dengan mudah melepaskan mahkota jahat itu dan mengembalikannya ke keadaan normal. Tugas penahanan ini sangat cocok untukmu. Sujing terdiam. Jadi setelah semua ini, aku harus mengandalkan wajahku. Tapi tugas ini benar-benar cocok untukku. Bukan hanya bisa menyerap 2 relik suci sekaligus, aku juga bisa tidak menarik perhatian sambil membangun kekuatan. Lagi pula, kacamata ini cocok untukku. Kalau aku memakainya selama 10 tahunan sebelum melepasnya, bukankah pesonaku akan meroket setelah itu? Memikirkan ini, Xu Yueqing cepat-cepat bertanya, apakah kacamata ini milik pribadi Wu Yueqing? Wu Yueqing menunjukkan, aku meminjamnya dari perusahaan penahanan lain. Xu Yueqing terkejut, ada perusahaan penahanan lain. Wu Yueqing berhenti sejenak, apa aku belum memberitahumu? Chu Yueqing mengira perusahaannya itu misterius dan bergengsi. Dia berasumsi itu satu-satunya di negara ini. Wu Yueqing bilang dia salah paham. Perusahaan penahanan relik suci memang agak istimewa. Tapi kalau harus kujelaskan, pada dasarnya tidak ada bedanya dengan penyapu jalan. Citra agung Sujing seketika hancur. Deskripsi itu terlalu biasa. Wu Yueqing melanjutkan, di dunia ini saja ada ribuan relik suci yang diketahui. Mereka bisa muncul di mana saja, kapan saja. Satu perusahaan penahanan tidak bisa menangani semuanya. Lagi pula, pekerjaan ini berbahaya. Tidak sembarang orang bisa melakukannya. Zujing bertanya lebih lanjut, apakah kita memiliki hubungan kerjasama dengan perusahaan penahanan lain? Wu Yueqing berkata, tidak juga. Pekerjaan penahanan pada dasarnya dialidayakan kepada kami oleh pemerintah, tapi beberapa perusahaan akan melakukan apa saja demi uang ini. Kalau kau bertemu orang dari perusahaan lain, berhati-hatilah. Lokasi aktivitas Liu Huying pada dasarnya semua ada di distrik selatan. Bar, diskotek, klub tuan rumah, karaoke. Sujin berpikir ini benar-benar area aktivitas standar seorang bos geng wanita. Data menunjukkan Liu Huying telah menggunakan peningkatan kemampuan fisik dari mahkota jahat untuk merebut wilayah, mendirikan geng kecil bernama geng Mawar, dan menguras vitalitas banyak pria. Pada saat yang sama, mahkota jahat ini terus memperkuat hasratnya. Semakin kuat hasratnya, semakin besar peningkatan kemampuan fisiknya.
Jika tidak ada yang menghentikannya, mahkota jahat itu akan terus menumpuk kekuatan tanpa batas. Lepaskan saja mahkota jahat itu, dan dia akan kembali normal. Setelah itu, Exujin mengikuti alamat ke jalan Lianming di selatan, dan kebetulan melihat seorang preman dipukuli sampai muntah darah. Liu Huying memegang tongkat bisbol logam dan tertawa, melakukan apapun yang kuinginkan rasanya luar biasa. Mendengar ini, mulut Exujin berkedut. Wanita ini terlalu sok jagoan. Pada saat ini pemilik restoran membungkuk kepada Liu Huying, hati-hati di jalan Kak Lu. Tapi Liu Huying tidak berniat pergi. Di mana kedua putramu? Kenapa aku tidak melihat mereka hari ini? Pemiliknya mengerti maksudnya. Kamu mau yang mana? Aku akan memanggil mereka sekarang juga. Liu Huying mendekati pemiliknya, mulutnya menyeringai lebar. Tentu saja, aku mau keduanya. Exujin juga menyaksikan adegan ini dan berpikir, menyuruhku merayu wanita tua ini. Aku lebih baik mati saja. Sementara itu, lebih dari selusin anggota geng berjalan mendekat dengan mengancam dari luar jalan. Yang memimpin mereka adalah seorang pria paruh baya yang dipanggil Kak Duan. Sujin langsung tahu bahwa saingan telah datang untuk membalas dendam. Lebih baik bersembunyi dan mengamati dulu. Duan Kaiping dengan berani memasuki wilayah geng Mawar. Liu Huying, ku dengar akhir-akhir ini kau sangat sombong. Tapi Liu Huying masih melirik Duan Kaiping dengan meremehkan. Siapa kau? Lalu anak buah geng Mawar datang mengadu. Kak Lu, dia Duan Kaiping dari geng Pisau Cukur. Dialah yang memukuli kami seperti ini. Mendengar ini, Liu Huying melangkah maju untuk mengamati Duan Kaiping dari dekat. Tubuhmu lumayan bagus. Mau bermain denganku? Mendengar ini, kemarahan Duan Kaiping langsung memuncak. Dia ingin menghajar wanita tua ini sampai babak belur, tapi gerakan Liu Huying cukup terampil. Untuk saat ini, Duan Kaiping benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Dari kata-kata Duan Kaiping, Sujin mengetahui bahwa ini dulunya adalah wilayah geng Pisau Cukur, tetapi kemudian direbut oleh geng Mawar Liu Huying. Itulah sebabnya kedua belah pihak menjadi musuh. Melihat dia tidak bisa menangani wanita tua itu, Duan Kaiping segera memanggil anak buahnya untuk menyerang bersama. Kemudian kedua geng bentrok di jalan Lianming, tetapi para pria tampan geng Mawar dengan cepat berada di posisi yang tidak menguntungkan. Wanita tua ini tampak sangat ganas, tetapi melihat mainannya dihancurkan oleh lawan, dia akhirnya meledak. Kalian bajingan geng Pisau Cukur berani merusak kesenanganku. Duan Kaiping bahkan sedikit bersemangat, kau nenek sihir. Akhirnya serius juga. Kemudian kedua sosok itu melesat terus-menerus di sepanjang jalan. Debu beterbangan di mana-mana dalam sekejap. Hanya suara ledakan yang terdengar. Duan Kaiping membentuk telapak tangannya menjadi bilah. Telapak tangannya seperti ujung yang tajam, memotong besi seperti lumpur. Tapi Liu Huying hanya menderita luka gores ringan. Sujin berpikir dalam hal kekuatan tempur murni. Duan Kaiping jauh lebih unggul, tetapi Liu Huying terlalu tebal pertahanannya. Dia tidak bisa melukainya. Tapi saat itu, Liu Huying justru memukul perut Duan Kaiping dengan tongkat bisbol logamnya. Di sisi Exujin, dia juga telah selesai menyerap keilahian dari kacamata itu. Untuk kenaikan level ini, dia memilih untuk memperkuat kekuatan fisik untuk melengkapi peningkatan kecepatannya sebelumnya. Selanjutnya, dia mengaktifkan skill membidik. Dia melempar kerikil kecil ke arah Duan Kaiping. Dengan kekuatan dan kecepatan yang ditingkatkan, kerikil itu langsung menghancurkan tulang kering Duan Kaiping. Lawannya tiba-tiba lumpuh. Bahkan Liu Huying panik. Meskipun Duan Kaiping tidak rela, dia tidak bisa lagi berdiri. Dia hanya bisa dengan memalukan meminta anak buahnya membantunya melarikan diri dari jalan Lianming. Liu Huying meludahkan darah dengan jijik. Bajingan itu pukulannya keras juga. Setelah geng Pisau Cukur pergi, Sujin berjalan keluar dengan tidak tergesa-gesa. Liu Huying menatap pemuda biasa itu dan bertanya, "Nak, kau punya pistol?" "Benar?" Sujin berhenti dan menjawab, "Semacam itu. Tapi aku tidak akan menggunakannya padamu," pikirnya. Liu Huying ini bertarung tanpa teknik. Jelas belum pernah mendapat pelatihan profesional. Kalau begitu, aku akan mencoba mengalahkannya secara langsung tanpa menggunakan penampilanku. Paling buruk, aku bisa melepas kacamata di tengah pertarungan untuk mengendalikannya. Exujin menarik napas dalam-dalam, mengedarkan teknik pernapasan agar kekuatan mengalir ke seluruh tubuhnya. Sirkulasi darahnya meningkat. Suhu tubuhnya perlahan-lahan naik. Aura naga yang samar mulai terpancar dari tubuhnya. Liu Huying mengerutkan keningnya, merasakan ada yang tidak beres. "Siapa kau?" Sujin berpikir sejenak dan menjawab dengan bercanda, "Kau bisa memanggilku pahlawan pergelangan tangan." Begitu selesai berbicara, dia langsung mengaktifkan nyawa kembar. Kemudian, seolah-olah tombol percepat ditekan, dia menyerang Liu Huying. Kewaspadaan Liu Huying sangat kurang. Pinggangnya disapu oleh tendangan cambuk Sujin.
Dia terbang lebih dari 3 meter dan menabrak dinding beton. Tapi tak lama kemudian, sebuah tinju memenuhi seluruh pandangannya. Angin tinju membelah udara, membawa kekuatan, dan dengan ganas menghantam wajah Lu Huying. Setelah unggul dengan langkah pertamanya, Su Jin segera memanfaatkan keunggulannya. Dia menghujani wajahnya dengan pukulan menggunakan kedua tangan tanpa ampun. Tapi setelah beberapa saat, Su Jin harus berhenti karena tangannya sakit. Anak buah geng mawar yang lain tidak berani mendekat dengan gegabah. Siapa orang itu? Dia bahkan menghancurkan dindingnya. Kak Lu tidak akan hancur juga kan? Bahkan Duan Kaiping dikalahkan oleh Kak Lu, tapi dia justru bisa mendominasinya. Sementara itu, Lu Huying merangkak keluar dari puing-puing hanya dengan beberapa goresan di tubuhnya. Mahkota jahat di kepalanya melepaskan kekuatan jahat, semakin meningkatkan kekuatan Lu Huying. Kau benar-benar membuatku kesal. Akan kuhajar kau sampai remuk. Dia mengayunkan tongkat baseball logamnya dengan ganas ke arah Su Jing, tapi Su Jing menghindar dan menambahkan serangan lutut tepat mengenai wajahnya. Seluruh wajahnya langsung berlumuran darah. Tanpa sepengetahuannya, Lu Huying sengaja menerima pukulan agar bisa menangkap X Su Jing. Tapi pada saat ini, X Su Jing sudah menggunakan skill membidik. Dia memfokuskan kekuatan untuk meledak dari ujung jarinya, menyerang mata Lu Huying. Serangan ini, sekuat apapun kualitas fisiknya, tidak akan bisa dia tahan. Dia langsung kehilangan kemampuan bertarung. Su Jing hanya mengikuti ajaran gurunya, licik atau kejam. Selama kau menang, cara apapun berhasil. Hanya mereka yang berdiri di akhir yang berhak bicara, bukan hanya pria. Wanita juga punya kelemahan di sana. Memikirkan ini, Su Jing tiba-tiba menendang ke arah bagian bawah tubuh Liu Huying. Seluruh tubuhnya meringkuk seperti udang matang, memegangi dirinya dan gemetar kesakitan. Tanpa ragu, Su Jing mendekati Liu Huying, menyatukan kedua tangannya dan mengangkatnya ke atas kepala. Saat berikutnya, kekuatannya melonjak dan menghantam ke bawah. Bagian belakang kepala Liu Huying menerima hantaman keras secara langsung. Wajahnya tertanam dalam di lantai beton yang keras. Mahkota hitam di kepala Liu Huying jatuh dan menggelinding ke samping. Semua penonton membeku dalam keheningan yang terkejut, terintimidasi oleh kebrutalan pemuda itu. Su Jing tidak peduli apa yang orang lain pikirkan. Dia berjongkok dan mengambil mahkota penjahat. Saat dia menyentuh relik ilahi, dia mulai menyerap keilahiannya. Su Jing mengeluarkan ponselnya dan mengambil foto mahkota hitam itu. Lalu dia mengirimkannya ke Wu Youqing dengan pesan, penahanan berhasil. Setelah itu, X Su Jing melirik Lu Huying yang tergeletak di tanah. Jangan sampai mati lemas. Adapun hukuman untuk semua perbuatan jahat yang kau lakukan saat memakai mahkota penjahat akan kuserahkan pada penduduk yang telah kau tindas selama ini. Lalu dia menendang Lu Huying, membalikannya hingga telentang. Sementara itu, Su Jing tiba-tiba menyadari laju keilahiannya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Tepat saat dia akan pergi, suara berat seorang pria datang dari belakangnya. "Hei, nak, serahkan benda yang kau pegang itu. Itu bukan sesuatu yang pantas kau sentuh. Bagaimana bisa X Su Jing membiarkan dirinya diganggu di saat genting seperti ini? Bagaimana jika aku bilang tidak?" Mata prostetik merah gelap pria itu segera menganalisis data di depannya. Terlihat berusia sekitar 16 atau 17, tinggal di tempat terpencil seperti lingkar luar, namun memiliki tingkat ancaman di atas 2. Melihat hasil ini agak mengejutkan pria itu. Namun, baginya, itu masih terlalu lemah. Dia berjalan santai ke arah X Su Jing. "Nak, aku memberimu satu kesempatan terakhir." Tapi tanpa sepatah kata pun, Su Jing melancarkan serangan selangkangan lagi. Di luar dugaan, selangkangan pria itu sekeras mesin. Pria itu tertawa. Seniman bela diri hina selalu menggunakan trik kotor seperti itu. Bagaimana mungkin aku tidak bersiap-siap? Serangannya gagal, jadi Su Jing berbalik dan lari. Siapa yang biasanya waspada terhadap itu? Pria itu langsung mengejar. "Berhenti di sana, aku akan membunuhmu." Su Jing merasa tubuh pria itu aneh. Apakah orang ini petugas penahanan dari perusahaan lain? Keras seolah dirakit dari bagian-bagian mekanis? Dia bisa dengan mudah menghancurkan dinding semen setebal 10 cm. Sisa kekuatan pukulan itu mengenai lengan X Su Jing membuatnya terbang puluhan meter dan menghancurkan beberapa dinding rumah di sepanjang jalan. Terkubur di reruntuhan, X Su Jing terbatuk-batuk. Sepertinya tidak peduli bagaimana dia mencoba melarikan diri, tidak ada jalan keluar. Tetapi pada saat ini, pesan sistem muncul. Penyerapan keilahian selesai, aktifkan skill ilahi api bayangan. Tanpa ragu, X Su Jing menekan aktifkan. Sementara itu, pria misterius itu berjalan santai menuju tempat X Su Jing terkubur. Di luar dugaan, saat dia mendekat, X Su Jing membekap mulutnya dengan satu tangan. Pria itu tiba-tiba berteriak ketakutan, yang diberkati. Pada saat ini, Su Jing sepenuhnya diselimuti api hitam. Yang diberkati, "Apa kau bicara tentangku?
Pria itu dengan cepat melepaskan diri dari cengkeraman Shujing. Kalau bukan kau, lalu siapa? Saat berikutnya, Shujing bangkit dari reruntuhan, dan bebatuan di sekitarnya langsung terguncang oleh auranya. Shujing penasaran. Apa itu yang diberkati? Saat dia melihat api hitam itu, dia menghubungkanku dengan yang diberkati. Apa hubungannya? Ketika dia sadar kembali, dia menemukan pria itu mencoba menyelinap pergi. Dengan satu pikiran dari Susing, api hitam yang tak terhitung jumlahnya mengejar pria itu seperti meriam melayang. Api itu dengan panik masuk ke dalam tubuh dan organ dalamnya. Tidak lama kemudian, pria itu kehilangan semua tanda kehidupan dan ambruk ke tanah. Tapi setelah menggunakan api bayangan untuk pertama kalinya, Susing merasakan gelombang mual. Setelah itu, panel statusnya dengan cepat menampilkan notifikasi, mengalahkan lawan yang lebih kuat, mendapatkan pengalaman besar. Berbagai level skill juga meningkat. Dia berjongkok dan dengan hati-hati memeriksa mayat pria itu. Dia menemukan tubuh pria itu hampir seluruhnya ditutupi kulit buatan. Selain itu, daya tahan kulitnya sangat tinggi. Api hitam itu membakar begitu lama namun hanya meninggalkan bekas. Jika aku tidak menghancurkannya dari dalam, akan sangat sulit untuk membunuhnya. Lalu dia mengambil batu di dekatnya dan tidak menemukan bekas karbonisasi di permukaannya. Meskipun terbakar begitu lama, rasanya tetap dingin saat disentuh. Jadi kerusakan yang bisa ditimbulkan oleh api bayangan tampaknya terkait dengan kekuatan target. Jelas, api hitam ini tidak memiliki sifat api yang sebenarnya. Panel status mengatakan api hitam ini diubah dari bayangan. Sekarang bayangan telah berkurang, apinya juga melemah. Segera, api hitam yang menyelimuti tubuhnya tiba-tiba menghilang sepenuhnya. Shujing melirik panelnya. Tulisan api bayangan meredup menjadi emas pucat, memasuki masa jeda. Dia menghela napas, mengambil foto dengan ponselnya, dan mengirimkannya ke Wu Youqing. Bagaimanapun juga, dia telah membunuh seseorang. Dia harus melaporkan situasinya. Sementara itu, di sisi distrik selatan, seorang pria tua berdiri di depan tumpukan tumor yang menjijikan, menceramahi muridnya. Kaiping, apa kau tahu kenapa aku memanggilmu ke sini? Duan Kuiping berlutut di tanah, suaranya bergetar. Aku tahu. Anda berulang kali menyuruhku untuk tidak membuat masalah akhir-akhir ini. Sebelum dia selesai, sosok tetua itu tiba-tiba menghilang. Dia muncul di hadapan Duan Kuiping, mencengkeram tengkoraknya dengan 5 jari. Kau tahu, tapi kau tetap melakukannya. Apa kau sudah bosan hidup? Duan Kuiping tidak berani melawan, dengan putus asa bersujud. Guru, muridmu ini salah. Mohon maafkan aku. Tetua itu memutuskan untuk mengampuninya. Baiklah, bangunlah. Ada kabar tentang 2 orang yang kuutus? Duan Kuiping menjawab, mereka sepertinya telah dilenyapkan. Tetua itu terus bertanya, semua oleh Gagak Putih. Duan Kuiping menjawab dengan jujur, kabarnya 1 orang terluka oleh seorang pemuda. Mendengar kata pemuda, wajah tetua itu langsung berubah marah. Duan Kuiping melanjutkan, pemuda itu dilaporkan bernama Su Jing. Latar belakangnya tidak istimewa, hanya orang biasa. Tetua itu menjadi semakin murka. Bagaimana mungkin orang biasa bisa mengalahkan mereka? Meskipun subjek uji ini tidak sempurna, mereka tidak bisa dinodai oleh orang biasa. Pergi tangkap dia, dan aku pribadi akan memberinya makan pada ibu serangga agung. Dengan begitu, dia bisa melahirkan lebih banyak anak yang lebih baik. Suatu hari, aku akan memiliki seluruh planet ini. Sementara itu, Su Jing kembali ke perpustakaan kota Qin. Sepanjang jalan, dia terus memikirkan masalah besar yang dia sebabkan selama misi. Dia bertanya-tanya bagaimana Wu Youqing akan menanganinya. Terserahlah, tidak ada gunanya khawatir. Paling buruk, aku akan menebusnya dengan prestasi. Namun saat pintu lift lantai 7 terbuka, Su Jing melihat Wu Youqing membungkuk meminta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak mengantisipasi situasi tak terduga, membiarkanmu menghadapi bahaya sendirian. Ini adalah kelalaianku yang serius. Aku akan menaikkan misi ini ke peringkat C+, dan memberimu kompensasi. Aku harap kau bisa menerimanya. Su Jing berkata tidak masalah. Namun reaksi Wu Youqing sama sekali berbeda dari yang dia bayangkan. Wu Youqing melanjutkan, identitas pria yang kau bunuh telah dikonfirmasi. Namanya Zhu Yingkun, petugas penahanan peringkat C dari perusahaan penahanan Tenyu. Aku sudah menghubungi mereka. Mereka bilang itu adalah tindakan pribadinya yang tidak terkait dengan perusahaan penahanan. Su Jing tidak mengerti. Mengapa seorang pria menginginkan mahkota penjahat? Jadi mungkin ada hal lain di balik ini. Serahkan padaku untuk menanganinya. Jangan terlalu terlibat untuk saat ini. Su Jing mengisyaratkan dia mengerti. Oh, benar. Aku hampir lupa memberimu mahkota ini. Dan kacamatanya, haruskah aku kembalikan sekarang? Wu Youqing melambaikan tangannya, memberinya isyarat untuk menyimpan kacamata itu. Mungkin akan berguna untuk misi berikutnya. Selain itu, laporan autopsi Zhu Yingkun cukup aneh. Semua organ dalamnya lenyap tanpa jejak.
Bagaimana kau melakukannya? Xujing belum sepenuhnya memahami prinsip api bayangan. Merasa itu terlalu berbahaya, dia memutuskan untuk menyembunyikannya untuk saat ini. Lalu dia melepas kacamatanya, memperlihatkan wajahnya yang tampan. Bolehkah aku tidak mengatakannya? Wajah Wu Yoking memerah padam. Jika kau tidak mau mengatakannya, ya sudah. Semua orang punya rahasia. Pakai kembali kacamatamu dulu. Xujing kembali ke topik pembicaraan. Dia mengeluarkan kartu yang baru saja diberikan Wu Yoking. Apa ini? Wu Yoking menjawab, ini adalah lisensi penahanan. Dengan ini, menjalankan misi penahanan akan jauh lebih mudah mulai sekarang. Mata Xujing berbinar. Apakah itu berarti aku sudah menjadi personel resmi sekarang? Wu Yoking menjentikkan jarinya. Rak-rak buku di belakangnya bergeser, memperlihatkan sebuah lorong. Selain beberapa hak istimewa organisasi resmi, materi yang tersimpan di perpustakaan ini sekarang sepenuhnya dapat kau akses. Aku masih punya beberapa pekerjaan yang harus ditangani. Masuklah dan lihat-lihat sesukamu. Xujing sangat senang. Mungkin aku bisa menemukan petunjuk tentang cincin ekor kucing di dalam. Setelah itu, Xujing masuk melalui pintu ruang arsip. Tanpa diduga, di dalamnya adalah dunia yang sama sekali berbeda. Arsip relik ilahi diatur dalam 3 tingkatan di dalam kotak. Xujing secara acak mengeluarkan arsip nomor 18 berjudul Pilih Kasih Dewi Kematian yang tidak masuk akal. Tetapi saat dia menggesekkan lisensi penahanannya, sebuah suara mengumumkan izin tidak cukup, tidak dapat melihat. Berpikir nomornya terlalu rendah. Dia mencoba nomor 69, bocah Cinderella, tapi masih izin tidak cukup, tidak dapat melihat. Jadi dia menggeseknya satu persatu. Dari nomor 200 hingga 666, semua masih izin tidak cukup, tidak dapat dilihat. Bukankah dia bilang bisa diakses sepenuhnya? Bukankah aku masih memerlukan izin? Jangan-jangan cincin ekor kucing juga memerlukan izin? Terserahlah, biar ku cari dulu. Setelah beberapa saat mencari, dia akhirnya menemukan nomor 1391, cincin ekor kucing. Kemudian dia mengetuk ringan kunci dinamis dengan lisensi penahanannya dan berhasil membuka arsip cincin ekor kucing. Relik ilahi ini memiliki tingkat bahaya peringkat B yang tidak sesuai dengan level petugas penahanan peringkat C, Xujing. Hanya 2 tingkatan data pertama yang akan dapat diakses. Xujing tercengang. Bukankah benda ini hanya mengubah orang menjadi anak kucing kecil yang tidak berbahaya? Mengapa peringkatnya sama dengan relik ilahi yang bisa menghancurkan jalanan? Xujing membuka file itu dan menemukan. Setelah memakainya selama 1 bulan, pemegangnya bisa bebas berubah antara wujud manusia dan kucing. Lalu di suatu halaman, dia melihat seorang dokter pernah bertemu dengan permaisuri ekor kucing, mengeluarkan teriakan fanatik, dan bahkan mendirikan sebuah sekte dewa luar. Xujing terus membalik halaman, ingin melihat sekte dewa luar ini sebenarnya tentang apa. Ternyata setelah para dewa mati, bumi terbelah dan berbagai daerah perbatasan muncul dari retakan itu. Seiring eksplorasi retakan semakin dalam, orang-orang menemukan benda yang bisa berkomunikasi dengan dewa-dewa luar. Kelompok-kelompok yang berkumpul karena haus kekuasaan dan berdoa kepada dewa-dewa luar untuk meminta kekuatan menjadi sekte dewa luar. Mereka yang menerima hadiah dari dewa-dewa luar disebut orang-orang yang diberkati. Pandangan dunia Xujing terguncang, jadi itu arti dari orang yang diberkati. Xujing dengan cemas membalik halaman lebih jauh. 200 tahun yang lalu, sebuah sekte dewa luar bernama Sekte Santo Singa ingin melakukan kontak dengan Dewa Bastet, tetapi dewa itu tidak pernah merespons. Baru setelah seorang pengikut mendapatkan Dewa -1.391 dan berubah menjadi kucing, mereka akhirnya menerima berkat Sang Dewi. Namun, penerima berkat itu bukanlah si pengikut, melainkan Dewa 1391, cincin ekor kucing itu sendiri. Sejak saat itu, cincin ekor kucing memiliki kekuatan yang lebih misterius lagi. Seiring proses penyatuan berlangsung, pemakainya akan mulai memiliki kekuatan Bastet dan pada akhirnya menjadi Bastet yang sesungguhnya. Karena itu, Sekte Santo Singa akan melakukan apa saja untuk membunuh pemegang cincin ekor kucing saat ini dan merebut kembali cincin itu. Itu artinya mereka akan membunuh Wanner. Itulah mengapa Wanner sangat merekomendasikan Xujing untuk berlatih di dojo saat itu. Jika dia tidak bisa menjadi lebih kuat dalam waktu singkat, yang menanti mereka berdua adalah pembunuhan. Xujing terus membaca file-file itu. Dia melihat syarat penyatuan cincin ekor kucing. Penyatuan pertama membutuhkan rangsangan emosional yang kuat. Setelah itu, pemakainya harus terus-menerus membangkitkan emosi yang sama untuk memperdalam proses penyatuan. Xujing teringat saat dia dan Wanner mandi bersama di kamar mandi yang sama, lalu Wanner berubah kembali ke wujud setengah manusianya.
Xujin dengan paksa menghentikan lamunannya karena kemampuan visualisasi bisa memunculkan gambaran yang lebih realistis. Tapi, jika benar-benar butuh kejadian seperti terakhir kali agar dia bisa berubah menjadi wujud manusia, itu berarti Wanner dan aku harus sering. Bagaimana aku harus menjelaskan syarat transformasi ini pada Wanner? Xujin terus membalik halaman. Untungnya, relik dewa ini tidak punya efek samping, tapi ini sudah halaman terakhir dari file tersebut. Kekuatan apa yang sebenarnya dimiliki Bastet? Bagaimana cara melepaskannya setelah dipakai? Tidak ada jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan penting ini. Petugas penahanan peringkat C memiliki izin yang terlalu sedikit. Sementara itu, ponsel Xujin menerima sebuah pesan teks. Isinya menunjukkan Bank Kota Qin telah mentransfer 270.000 kepadanya. Jelas ini kompensasi dari Wu Yoking. Xujin tidak menyangka jumlahnya akan sebanyak ini. Aku tidak perlu lagi mengatur anggaran dengan cermat untuk makan setiap hari. Dengan begini, aku akan punya lebih banyak waktu untuk berlatih. Malam ini, aku akan membeli bahan-bahan mahal dan membuatkan makanan enak untuk Wanner. Nanti akan kucari kesempatan untuk memberitahunya tentang syarat transformasi itu. Jadi selama 5 hari ini, Xujin dan Wanner berpesta pora setiap hari, makan lobster atau kepiting raja. Wanner mulai bertanya-tanya, kenapa boros sekali akhir-akhir ini? Apa kau dapat uang? Ekspresi Xujin sedikit muram. Bisa dibilang aku sempat kaya sebentar. Beberapa hari terakhir ini aku belajar sebuah teknik dari guruku yang disebut teknik guncangan zirah. Tekniknya sendiri tidak seberapa, tapi selama kultivasi kau perlu minum obat, dan setelah berlatih kau perlu mandi obat. Satu sesi lengkap biayanya 40 hingga 50 ribu. Jadi beberapa hari ini aku melakukan 5 sesi lengkap dan menghabiskan 200 ribu begitu saja. Wanner menghitung, kalau begitu seharusnya masih ada sisa lebih dari 30 ribu. Kenapa sisanya cuma segini? Xujin menunjuk hidangan mewah di meja makan tanpa berkata-kata. Wanner langsung mengerti maksudnya. Meskipun menghormati pemimpin sekte ini pantas dipuji, aku tetap harus memperingatkanmu. Hemat uangmu. Selain obat yang kau sebutkan, nanti kau juga perlu membeli senjata biasa dan senjata tersembunyi. Selain itu, pakaian formal untuk acara-acara mewah juga penting. Setiap potongnya mulai dari harga 100 ribu lebih, bahan-bahan mewah seperti ini. 1 atau 2 kali sebulan sudah cukup. Xujin tidak sadar ternyata ada begitu banyak pengeluaran. Hari gajian masih lama, dan Wu Yoking mungkin tidak akan memberiku pekerjaan dalam waktu dekat. Kalau aku tidak mencari cara untuk mendapatkan uang, aku mungkin akan kelaparan lagi. Dia menelusuri aplikasi pencari kerja, gajinya terlalu rendah. Akhirnya, dia hanya bisa bertanya pada seniornya tentang pekerjaan paruh waktu. Kebetulan Chen Fuguang punya sesuatu untuk dia kerjakan. Dia memintanya untuk datang ke dojo naga tersembunyi besok untuk menguji kemampuannya. Tapi dalam beberapa menit Xujin mencari kerja, Wanner sudah menghabiskan semua yang bisa dimakan, tidak menyisakan apapun untuknya. Keesokan harinya, Xujin kembali ke dojo naga tersembunyi untuk berlatih seperti biasa. Hanya dalam 5 hari, dia sudah menguasai teknik guncangan zirah dengan sempurna dan membuka jurus baru, tenaga lembut. Chen Fuguang cukup puas. Bakat Xujin mungkin yang tertinggi yang pernah kulihat di antara semua orang sejauh ini. Saat ini, seorang adik seperguruan perempuan datang bertanya, "Kakak, kami sedang melakukan tes kekuatan di sana. Bisakah kakak menunjukkan pada semua orang kemampuan kakak?" Awalnya Xujin ingin menolak, tapi tiba-tiba Chen Fuguang muncul di sisinya. "Lakukan saja. Ini adalah kesempatan bagus untuk menguji hasil latihanmu dan membiarkan semua orang melihatnya." Xujin meregangkan buku-buku jarinya dan berjalan menuju samsak tinju. Kalau begitu aku akan mencobanya dengan santai. Beberapa adik seperguruan lain yang sudah berlatih lebih lama dari Xujin berpikir dia tidak pandai dalam hal kekuatan. Mereka menyuruhnya untuk tidak memaksakan diri atau tangannya akan terluka dan menyalahkan mereka. Xujin dengan santai memukul samsak tinju dengan kepalan tangan, benar-benar senyap, seolah tanpa tenaga sama sekali. Pemandangan ini hampir membuat para adik seperguruan tertawa. Suaranya pelan sekali. "Apa kau sengaja menahan diri?" Tak disangka, detik berikutnya, samsak tinju itu hancur berkeping-keping di tempat. Bahkan alat pengukur kekuatan menampilkan angka mengerikan 99,9. Kau harus tahu, orang normal hanya mendapat skor sedikit di atas 200. Terlebih lagi, ini hanyalah batas atas alat itu, bukan batas kekuatan Xujin yang sebenarnya. Xujin tersenyum sambil menjelaskan kepada adik-adik seperguruannya, ini adalah tenaga lembut. Kekuatan tidak selalu tentang menjadi lebih kuat. Yang baru saja kugunakan disebut tenaga lembut, sebuah penerapan energi yang canggih. Pertama, pusatkan kekuatan pada satu titik, salurkan ke bagian dalam target, lalu lepaskan. Kalian semua bisa mencoba untuk memahaminya. Wajah adik seperguruan perempuan itu memerah, seolah melihat seorang idola.
Terima kasih atas ajarannya, kakak. Su Jin dengan santai memanggil seorang adik seperguruan. Bisakah kau pergi ke gudang dan mengambilkan sarung tinju untuk dipasang di pengukur kekuatan? Setelah itu, Chen Fuguang memberikan sebuah foto kepada Xu Jin. Adik, dengan level keahlianmu ini aku tidak khawatir. Baru-baru ini ada orang penting yang mencari pengawal. Mau mencobanya? Foto ini menunjukkan alamat detail orang penting itu, dan misinya dibayar hingga 800.000. Mata Xu Jing dipenuhi dengan pikiran tentang uang. Dia menjawab dengan sungguh-sungguh, tolong biarkan aku melakukannya. Beberapa hari kemudian, Xu Jing tiba di Hotel Ruizhu mengenakan pakaian bela diri linen hitam. Pakaiannya sederhana, tetapi penampilan dan temperamennya begitu luar biasa, sehingga menarik perhatian banyak orang di sepanjang jalan. Saat itu, Su Jing masih bingung pakaian formal apa yang akan dikenakan ke perjamuan. Zhu Jianging mengeluarkan setelan merah anggur yang memukau, jelas dibuat dengan bahan berkualitas sangat tinggi. Xu Jing merasa pakaian ini terlalu mencolok. Lagi pula, dia tidak akan pergi kencan buta. Pada akhirnya, dia memilih pakaian bela diri yang direkomendasikan oleh Meng Qingzhao yang sangat cocok untuk seorang seniman bela diri. Dalam hal selera, kakak Meng jelas lebih unggul dari kakak Zhu. Setiap gadis di perjamuan berpikir dia tampan sekali. Haruskah kita meminta nomornya? Dua pria kekar di belakangnya mengenali 6 murid inti dojo naga tersembunyi, tetapi mereka tidak mengenali Xu Jing. Zhang Daking bercanda, kau tidak akan mengizinkan mereka menerima murid baru? Li Xiaokuan mengerucutkan bibirnya. Aku tidak bilang begitu. Master Naga Liki sudah lama berkata dia akan menerima 7 murid, yang ketujuh haruslah seorang jenius dengan bakat alami dan kemampuan yang luar biasa, atau dia lebih baik tidak menerima siapapun. Anak ini terlihat seperti cowok cantik. Seberapa kuat dia? Sangat tidak mungkin menjadi murid Liki. Zhang Daking menepuk bahunya. Jangan menilai dari penampilan. Lihat kuda-kuda bawahnya. Sangat stabil. Setiap langkahnya memiliki jarak yang sama persis. Tidak lebih, tidak kurang, dan tubuh bagian atasnya bahkan tidak goyah. Jelas, kontrol tubuhnya luar biasa, dan manipulasi energinya telah mencapai tingkat tinggi. Li Zhaokuan tidak yakin. Terus kenapa? Bahkan jika dia bisa menggunakan 1 unit kekuatan untuk mencapai efek 10 kali lipat, bukankah dia akan tetap kalah melawan 100 orang? Zhang Daking memutar matanya dan pergi dengan tegas. Tidak ada gunanya bicara denganmu. Sementara itu, manajer hotel sedang berbicara dengan Xu Jing. Apakah Anda seniman bela diri yang bertugas untuk keamanan? Xu Jing tersenyum dan mengangguk. Ya, dojo naga tersembunyi, Xu Jing, senang bertemu denganmu. Manajer hotel membuka peta, senang bertemu denganmu juga. Biar saya perkenalkan dulu detail pekerjaannya. Kali ini kami telah menyewa 6 master, masing-masing bertanggung jawab untuk 1 area. Tuan Xu Jing, Anda bertanggung jawab atas area panggung. Pencahayaannya tidak bagus di sana, jadi mohon lebih waspada. Xu Jing memberitahu manajer untuk tenang saja. Dengan begitu banyak seniman bela diri di sini, tentunya tidak akan ada yang berani melakukan kejahatan, kan? Manajer itu terlihat sedikit gugup. Sulit dikatakan. Pokoknya, lebih baik ada lebih banyak orang. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Saya tidak akan menahan Anda lebih lama. Saya harus kembali bekerja. Setelah manajer pergi, Xu Jing segera menjadi serius. Memanggil lebih banyak orang tidak apa-apa, tapi menyewa 6 seniman bela diri, itu masalah besar. Dan bukan hanya itu, mereka juga menyewa banyak pengawal. Dilihat dari peralatan mereka, mereka semua profesional. Dan kamera pengawas ini jauh lebih banyak daripada yang dimiliki hotel biasa. Sebenarnya apa yang terjadi di sini sampai memerlukan persiapan serumit ini? Pada saat ini, Li Xiaokuan berjalan mendekat dengan angkuh. Apakah kau murid inti baru yang diterima dojo naga tersembunyi? Su Jing berbalik dan melirik pria kekar itu, sebuah tanda tanya muncul di benaknya. Melihat Su Jing tetap diam, Li Xiaokuan mengira dia terintimidasi. Aku Li Xiaokuan dari Dojo Amber. Jangan khawatir, aku tidak mencari masalah. Tapi sebagai rekan kerja, memahami level masing-masing sebelumnya tidaklah berlebihan. Benar kan? Su Jing tidak menunjukkan ekspresi, hanya dengan tenang bertanya apa yang dia inginkan. Li Zhaokuan menggulung lengan bajunya hingga ke siku, memperlihatkan otot-otot sekeras besi. Ayo, kita adu kekuatan. Xu Jing langsung setuju. Dia menebak orang ini mungkin menganggapnya muda dan tidak mempercayai kemampuannya. Baiklah, aku juga ingin tahu seberapa hebat diriku sebenarnya. Tapi gerakan adu kekuatan mereka menarik perhatian Pei Yu Guang. Kak Jing, apa yang dia lakukan di sini? Seorang wanita kaya di dekatnya juga memperhatikan tuan muda kedua Pei. Apakah Anda kenal pria tampan itu? Menurutmu, siapa yang akan menang? Pada saat ini, kakak laki-laki Pei Yu Guang, Pei Tiancheng, berjalan mendekat. Aku akan bertaruh pada pemuda itu. Wanita itu tertawa. Tapi Li Zhaokuan sangat mengesankan.
Terakhir kali Tuan Muda kedua Pei adu kekuatan dengannya. Dia sampai menjerit karena cengkramannya. Wajah Pei Yu Guang langsung memerah. Jangan ungkit-ungkit hal yang memalukan, kata wanita muda lain dengan terkejut. Pria tampan itu tidak menunjukkan reaksi apapun. Apakah dia akan kalah? Pei Tiancheng tersenyum. Bukannya tidak ada reaksi. Orang biasa saja yang tidak bisa melihatnya. Tubuh pemuda itu mungkin tampak ramping, tapi kenyataannya tubuh itu telah ditempa melalui cobaan yang tak terhitung jumlahnya dan sudah sekeras baja. Energinya bersih dan murni, bukan sesuatu yang bisa ditandingi oleh orang seperti Li Zhaoquan. Yu Guang, setelah tes selesai, perkenalkan aku pada talenta muda yang luar biasa ini. Pei Yu Guang agak tertegun. Ya, dia berpikir, baru berapa lama? Kak Jing sudah menjadi sekuat ini. Itu mustahil. Baru sekarang Xu Jing sadar dia benar-benar seorang tuan muda. Awalnya dia mengira Pei Yu Guang hanya membual. Pei Yu Guang menjelaskan bahwa dia adalah anak dari ayahnya dan seorang simpanan. Kalau bukan karena kakaknya yang menjaganya, dia tidak akan hidup senyaman ini. Xu Jing tidak tertarik dengan urusan keluarganya. Jadi, sebenarnya apa yang kau inginkan dariku? Pei Yu Guang berbicara dengan jujur. Uji tanganmu dengan Li Xiaoquan sangat mengesankan. Kakakku bilang dia ingin bertemu denganmu. Dia juga hebat. Seorang jenius yang masuk Universitas Cincin dalam melalui ujian bela diri dan beberapa nona muda serta nyonya kaya juga ingin bertemu denganmu. Kapan waktu yang pas? Xu Jing menjawab, hari ini jelas tidak bisa. Aku masih ada pekerjaan. Dan jika mereka hanya ingin bertemu denganku, aku tidak masalah. Tapi jika para nona muda itu benar-benar ingin berteman denganku, suruh mereka datang menemuiku sendiri. Apa yang kau inginkan? Kau harus mengejarnya sendiri, bukan menunggu orang lain mengantarkannya. Aku masih ada pekerjaan, jadi aku pergi dulu. Melihat punggung Xu Jing yang menjauh, Pei Yu Guang tidak bisa menahan rasa kagum. Kak Jing keren sekali. Beberapa menit kemudian, segerombolan nona muda seolah kehilangan akal sehat dan bergegas menuju Xu Jing. Pria tampan itu benar. Jika kau menginginkan sesuatu, kejar sendiri. Tepat saat semua nona muda berebut untuk menambahkan informasi kontak Xu Jing, seorang pria lewat mendorong gerobak. Ini langsung menarik perhatian Xu Jing. Manajer tidak pernah memberitahuku akan ada orang yang membawa barang masuk. Tapi tepat saat dia hendak mengikuti, seorang nona muda menariknya. Tambahkan nomorku, aku bisa memberitahumu banyak hal. Untuk menyingkirkannya dengan cepat, Xu Jing mengeluarkan ponselnya dan meminta nomornya. Sementara itu, pria dengan gerobak menekan sebuah remote control. Itu langsung memicu perangkat yang dipasang di sudut. Ponsel Xu Jing tiba-tiba mengeluarkan suara. Dia mengira ponselnya mengalami korsleting, tapi detik berikutnya, seluruh aula menjadi gelap gulita. Sesaat para tamu panik. Mereka terus mencoba menyalakan senter ponsel mereka tetapi tidak bisa. Apa yang terjadi? Apa ponselnya mati? Xu Jing dengan tenang menganalisis situasi. Dalam kegelapan seperti ini, dengan puluhan orang di sini, tidak ada satupun ponsel yang bisa memberikan cahaya. Jelas, ponsel semua orang tidak mau menyala. Ditambah lagi, semua lampu padam. Sepertinya semua perangkat listrik telah gagal berfungsi. EMP adalah metode berteknologi tinggi yang dapat langsung menghancurkan perangkat elektronik. Tapi mengapa mereka menggunakan peralatan seperti itu? Jika hanya untuk membunuh seseorang, bukankah itu berlebihan? Pada saat ini, semua jendela kaca di satu sisi aula tiba-tiba pecah. Nona muda itu sangat ketakutan. Dia menabrak ke dalam pelukan Xu Jing. Para tamu di aula secara naluriah berkerumun. Suara apa itu? Apakah kaca pecah? Tunggu. Di mana Wang Tua? Dia baru saja di sampingku. Pei Yu Guang menyalakan korek apinya, menciptakan sumber cahaya kecil di aula yang gelap gulita. Pei Tiancheng bertepuk tangan, memberitahu semua orang untuk tidak panik dan berkumpul saling membelakangi. Tapi tepat saat semua orang perlahan bergerak ke dalam, seseorang tiba-tiba berteriak dan jatuh ke tanah. Ketika Pei Yu Guang berbalik, dia hanya melihat genangan darah di lantai. Bahkan tubuhnya telah menghilang tanpa jejak. Melihat ini, semua orang panik dan berlari ke segala arah. Suasana menjadi sangat kacau. Pei Tiancheng berusaha keras menjaga ketertiban. Semuanya tetap bersama, jangan berlarian. Tapi tepat saat dia selesai berbicara, dia merasakan sesuatu menggores pipinya. Dia menyentuh wajahnya dan mendapati dirinya berdarah hebat. Kemudian dia mendengar kursi dan meja di depan disingkirkan oleh sesuatu. Pei Tiancheng langsung melayangkan pukulan ke arah sumber suara. Tanpa diduga, sosok hitam itu bergerak dengan kecepatan luar biasa. Sebaliknya, ia menyerang ke arah Pei Tiancheng dengan kecepatan ekstrim. Untungnya, Pei Yu Guang melompat tepat waktu, menyelamatkan nyawa kakaknya, tetapi tamu di belakang mereka tidak seberuntung itu. Tubuhnya kehilangan seluruh bagian atasnya. Makhluk itu hitam legam,
tingginya hampir 2 meter, terlihat seperti monster aneh yang terbentuk dari gabungan kecoak dan manusia. Kedua bersaudara itu berkeringat dingin dan berteriak serempak, lari, tetapi manusia kecoak itu menyerang lagi. Melarikan diri sekarang jelas sudah terlambat. Namun pada saat ini, Xujing tiba-tiba muncul dan menendang manusia kecoak itu hingga terpental. Manusia kecoak itu menghantam dinding dengan keras, menghancurkan batu di sekitarnya. Darah hijau menyembur dari bagian mulutnya. Xujing terkejut. Satu lagi monster seperti ini, sepertinya usahaku selama ini tidak sia-sia. Jika tidak, aku tidak akan bisa membuatnya terbang dengan begitu mudah. Saat ini seorang tamu bertanya, kemana perginya para master pengawal dari dojo lain? Seseorang menjawab, mereka sudah lama kabur. Pei Yu Guang berjalan mendekat dengan gemetar. Kak Jing, terima kasih telah menyelamatkanku dan kakakku. Tapi Xujing menghentikannya. Jangan mendekat dulu, makhluk itu belum mati. Benar saja, wujud manusia kecoak itu tiba-tiba meledak lagi, menyerang Xujing secepat kilat. Xujing sedikit melangkah ke samping, dengan tepat menghindari serangan manusia kecoak itu. Kemudian, pada saat mereka saling berpapasan, dia melayangkan pukulan punggung tangan, menghantam manusia kecoak di udara. Sebuah suara ledakan terdengar. Manusia kecoak itu sekali lagi terbang lebih dari 10 meter jauhnya dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Sementara itu api hitam menyala di pupil mata Xujing. Bukan cuma kamu yang bisa bergerak bebas dalam kegelapan. Pada saat ini penglihatan gelap api bayangan muncul di bidang pandang Xujing. Selain hanya warna hitam dan putih, segalanya hampir tidak ada bedanya dengan siang hari bolong. Di bawah cahaya redup, pertarungan sengit mereka berlanjut seperti badai dahsyat. Li Xiaoquan tercengang di tempat. Xujing benar-benar bisa melawan monster itu sampai seimbang, tapi Pei Tiansheng menggelengkan kepalanya berulang kali. Di permukaan, dia menghindar dengan sempurna. Jika kamu perhatikan baik-baik, kamu akan tahu dia tidak mundur satu langkah pun. Dia melindungi kita. Mendengar ini, Li Zhaoquan memimpin semua orang menuju pintu darurat. Ayo pergi. Tinggal di sini hanya akan mengganggu Xujing. Melihat semua orang pergi, Xujing akhirnya bisa bertarung dengan bebas. Kamu sepertinya bersenang-senang tadi, kalau begitu biarkan aku menemanimu. Tetapi pada saat ini, 4 sayap tipis besar di punggung manusia kecoak itu tiba-tiba terbuka, mengepak liar di udara. Wujud raksasanya benar-benar berbelok sedikit saat menyerang dengan kecepatan tinggi, tepat menabrak ke arah Xujing. Bulu kuduk Xujing berdiri. Dia tidak menyangka binatang ini juga punya trik. Kecepatannya meningkat drastis. Manusia kecoak itu berhenti di depan, kepalanya berputar setengah, lalu menatap lurus ke arah Xujing. Rasa krisis yang ekstrem memenuhi seluruh tubuhnya. Bayangan kematian membayangi hatinya. Dunia seakan melambat. Dalam sepersekian detik ini, banyak pikiran melintas di benak Xujing seperti kilas balik kehidupan. Akhirnya berhenti pada satu gambar, seekor naga sejati dengan sayap di punggungnya melesat tanpa henti menembus lautan awan, terbungkus guntur yang dahsyat, memancarkan cahaya cemerlang. Sementara itu, manusia kecoak itu menabrak Xujing. Dampak besar itu terasa seolah akan mencabik-cabik seluruh tubuhnya. Tetapi pada saat ini, pencerahan tiba-tiba menghampiri Xujing. Tulang yang tak terhitung jumlahnya di seluruh tubuhnya bergetar, menghasilkan guntur yang bergemuruh. Dia benar-benar perlahan menahan dan menyerap kekuatan benturan yang sangat besar itu. Energi seluruh tubuhnya melonjak, berlapis-lapis, membungkus energi kinetik yang masuk ke tulangnya dan mengubahnya untuk digunakannya sendiri. Semua kekuatan mengalir ke tangan kanannya, terkonsentrasi pada satu titik. Di ruang perjamuan yang remang-remang, suara auman naga sepertinya bergema. Kepala manusia kecoak itu tiba-tiba meledak, darah hijau tua menyembur kemana-mana seperti peluru. Xujing menatap tinjunya dengan tatapan kosong. Suara resonansi tulang masih bergema di telinganya. Dia sepertinya telah memahami beberapa teknik membunuh yang luar biasa. Namun, manusia kecoak itu masih melambaikan keenam kakinya dengan liar seolah-olah bahkan tanpa kepala, ia masih ingin membunuh Xujing. Xujing mengerutkan kening, tahu bahwa bahkan tanpa kepala, manusia kecoak masih bisa hidup selama 8 atau 9 hari. Menahan rasa jijiknya, dia meninju gugus saraf di bawah kerongkongan manusia kecoak itu, lalu dia menarik keluar benda lunak dari tubuhnya. Gerakan meronta-ronta manusia kecoak itu perlahan berhenti, secara bertahap menjadi diam. Semua orang menatap kosong pada pemuda yang berdiri di tengah, bergumam, ini sudah berakhir. Selamat dari cobaan ini membuat mereka sangat gembira. Mereka bersorak gembira. Pemuda itu membunuh monster itu. Dia dari dojo mana? Aku akan mensponsori 100.000 botol Sibibu. Aku akan mensponsori 2.000 botol. Tuan muda kedua Pei, cepat bawa kami menemuinya. Zhang Daking menepuk bahu Li Zhaoquan dengan kagum. Kamu berani memprovokasi orang seperti itu? Seluruh tubuh Li Zhaoquan terasa lemas. Berhentilah mengejekku, pikirnya.
Ketika pemuda itu bertarung denganku tadi, dia mungkin bahkan tidak menggunakan 1% dari kekuatannya. Untung dia berbelas kasihan dan tidak langsung melumpuhkanku. Pada saat ini, Xu Jing berkata kepada semua orang, semuanya, cepat keluar sekarang. Aku rasa masalahnya tidak sesederhana ini.